Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 511, Subscribe Penatua. Ketika dinasti Huang besar tiba-tiba bangkit kembali, seluruh benua terguncang. Mereka yang cukup tua untuk mengenal para pembudidaya kuat dari dinasti Huang besar bahkan lebih terkejut, misalnya pemimpin empat kuil, dan pemimpin pemerintahan dewa. Saat itu, pemerintah dewa, dinasti Kaisar Surgawi, kuil eliksir, dan kuil yin spiritual telah berkontribusi pada penghancuran dinasti Huang besar. Tapi itu sejarah. Sekarang, dinasti Huang besar kembali. Mereka baru saja kembali dan mereka sudah lebih kuat dari empat kuil, mereka sekuat 3 dinasti. Meskipun pemimpin dinasti Huang besar hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar keempat yang saleh, orang-orang di benua tercengang oleh sesuatu, dan karena itu, mereka tidak berani meremehkan mereka. Karena wakil pemimpin khusus dinasti Huang Agung adalah Xuan Yuan, Kaisar Iblis. Xuan Yuan bisa bersaing dengan Tian Di, memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-8. Dia telah bertarung melawan Tian Di beberapa hari sebelumnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menang, jadi tidak ada yang berani meremehkan dinasti Huang besar. Dengan kembalinya dinasti Huang besar, benua itu mulai berubah. Dinasti Kaisar Langit masih ditutup, dan tidak mengizinkan murid-murid mereka untuk keluar. Bahkan Kaisar Muda Tian Fan telah menghilang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Lin Feng selama kompetisi 3 partai karena Tian Di dan Xuan Yuan sudah mulai bertarung. Oleh karena itu, banyak orang bertanya-tanya siapa yang terkuat di antara Tian Fan dan yang mereka suka sebut Tuan Muda Zutian. Siapa yang akan menjadi pembudidaya tertinggi benua di masa depan? Tidak ada yang tahu. Kompetisi 3 pihak telah berakhir, tetapi Lin Feng tidak diam. Dia tinggal bersama Meng Qing, yang koma. Dia akan segera bangun, karena segel Yan Duan akan bubar. Dia akan tetap tanpa emosi setelah bangun tidur. Lin Feng tidak berniat meninggalkan masalah itu di situ. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan membawanya ke tuannya, Nona Snow. Dia ingin tahu tentang wanita itu. Ketika dinasti Huang Agung kembali, mereka menyelenggarakan upacara untuk Huang Nu, yang adalah putri mereka. Banyak orang datang ke upacara itu. Kekuatan adalah hal yang paling penting di benua dewa, dan karena Xuan Yuan sang Kaisar Iblis adalah wakil pemimpin dinasti Huang besar, banyak orang mengaguminya. Para pemimpin dari ratusan kelompok besar dan kecil datang untuk melihat upacara. Tentu saja, beberapa orang takut pada dinasti Kaisar Surgawi, kuil eliksir, atau kuil yin spiritual. Banyak kelompok berpengaruh dari barat benua dewa menolak untuk pergi juga. 6 kelompok dan 5 pemerintahan kota dewa semuanya berjalan. Tak satu pun dari mereka yang berani untuk tidak pergi. Mereka takut pada Xuan Yuan atau bintang muda Lin Feng, terutama di kota dewa. Di antara 4 kuil, hanya kuil langit dan bumi yang mengirim wakil pemimpin ke upacara dinasti Huang Agung. Dahulu kala, mereka adalah satu-satunya yang tidak terlibat dalam penghancuran dinasti Huang besar. Bahkan kuil matahari surgawi telah terlibat secara tidak langsung. Evolusi langit dinasti suci mau tidak mau mengirim beberapa orang ke upacara juga. Yan Di adalah pemimpin kelompok. Yan Hui dan Yan Zhan ada di sisinya. Evolusi langit dinasti suci juga telah memutuskan bahwa Yan Di akan menjadi pemimpin dinasti di masa depan. Yan Chang akan menjadi pemimpin cabang dinasti. Tidak ada lagi divisi, tidak ada cabang evolusi, tidak ada cabang surgawi. Yan Chang akan mengendalikan 2 cabang dan Yan Di akan mengendalikan seluruh dinasti. Yan Chang dan Yan Di akan memiliki hak istimewa yang sama, sehingga kedua lelaki tua itu tidak perlu khawatir tentang mereka. Orang-orang tua telah melalui banyak kesulitan di masa lalu karena 2 cabang. Sekarang masalah evolusi langit dinasti suci telah diselesaikan, terima kasih kepada Lin Feng. Jika Lin Feng tidak menyelamatkan Yan Chang, segalanya mungkin akan berbeda. Berbeda dengan dinasti Kaisar Langit, yang sangat sunyi, suasana di dinasti Huang besar cukup meriah. Gerbang itu hampir hancur oleh arus orang. Banyak orang datang karena mereka ingin melihat Xuan Yuan sang Kaisar Iblis. Namun, itu seperti Xuan Yuan telah menghilang, dia sama sekali tidak ada di sana, dan tidak ada yang melihatnya. Dinasti Huang besar telah menetap di pemerintahan dewa. Mereka berbeda dari Gatsland, dan tidak bisa diperlakukan setara dengan Gatsland. 3 dinasti lainnya ada di Gatsland. Namun, kemunculan dinasti Huang besar dalam pemerintahan dewa membuat posisi pemerintahan dewa sendiri berubah. Sebelumnya, pemerintah dewa dan 4 kuil memerintah atas wilayah tersebut, tetapi di masa depan, jika pembudidaya yang kuat muncul di dinasti Huang besar, mereka akan menjadi penguasa absolut di wilayah itu. Gatsland lebih baik daripada pemerintah dewa. Tapi Lin Feng, dinasti Huang besar, dan evolusi langit dinasti suci sangat terhubung. Dalam hal status sosial, Lin Feng adalah pangeran dari dinasti Huang besar, dan berteman dengan pemimpin masa depan dari evolusi langit dinasti suci dan pemimpin masa depan dari cabang Celestial Evolution Holy dinasti Bren. Oleh karena itu, ketika Lin Feng berada di kota dewa, orang merasa aman dan damai. Lin Zetian adalah pemimpin Sword Mountain, sehingga 5 pemerintah dan 6 grup melakukan beberapa diskusi.
Mereka memutuskan untuk membentuk aliansi di Kota Dewa, dan Lin Zetian akan menjadi pemimpin aliansi itu. Itu berarti akhir dari 5 pemerintah dan 6 kelompok. Dengan hanya satu aliansi, semua kelompok Kota Dewa menjadi aliansi Kota Dewa. Dalam aliansi itu, ada puluhan kaisar yang saleh dan karenanya menjadi kelompok yang relatif besar dan berpengaruh. Paling tidak, mereka sekarang mampu bersaing dengan 4 kuil. Lin Feng tidak ada di sana. Huang Nu tahu bahwa dia khawatir tentang Meng Qing, jadi dia tinggal di ruangan yang tenang dan damai. Lin Zetian dan Lin Feng ada di dalam, dengan sabar menunggu Meng Qing kembali ke akal sehatnya. 3 jam kemudian, Lin Feng merasakan bahwa Qi di ruangan semakin dingin. Mereka berdua menggigil kedinginan. Lin Feng menatap Meng Qing, yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Meng Qing tiba-tiba membuka matanya dan energi sedingin es muncul. Meng Qing duduk, tampak tanpa emosi, dan menatap Lin Feng. Berapa lama kamu akan mengganggu aku? Bawa aku ke gurumu. Lin Feng menghela nafas pada Meng Qing, tapi dia bertekad. Dia benar-benar ingin melihat Nona Snow. Tidak peduli apa tujuan Nona Snow, Lin Feng tidak akan pernah memaafkannya jika dia menggunakan Meng Qing. Dia akan membunuhmu. Meng Qing mengerutkan kening. Lin Feng menatap Meng Qing. Tidak peduli seberapa dingin dan terpisah dia terlihat, Meng Qing menghangatkan hatinya. Aku tidak bisa melihatnya menghancurkanmu, aku mencintaimu lebih dari apapun. Jika dia mencoba menyakitimu, aku siap melakukan yang terbaik, bahkan jika aku harus binasa bersama dengannya. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menggunakan kamu. Kamu mengerti, kata Lin Feng. Dia terdengar sangat bertekad dan mengepalkan tinjunya. Meng Qing bisa melihat bahwa Lin Feng benar-benar membenci Nona Snow. Dia tetap diam. Dia tahu, dia ingat bahwa Lin Feng dan dia sangat mencintai satu sama lain sebelumnya, tetapi sepertinya itu tidak berdampak lagi padanya. Dia tidak merasa seperti Meng Qing dalam ingatannya lagi. Tujuan dari jalan tanpa emosi adalah untuk berhenti memiliki perasaan. Penggarap yang memilih jalan berubah menjadi mayat berjalan. Karena itu, Lin Feng khawatir. Dia tidak bisa membiarkan Meng Qing berubah menjadi mayat berjalan. Dia tidak bisa membiarkan Meng Qing berubah menjadi permaisuri si kedua, dan apalagi membiarkan seseorang menggunakannya. Oleh karena itu, Lin Feng harus pergi dan melihat Nona Snow. Meng Qing tetap diam dan akhirnya menerima permintaan Lin Feng setelah dia merasakan Nona Snow Qi, yang mengatakan bahwa dia setuju. Mungkin dia bahkan ingin berbicara dengannya. Keduanya memutuskan mereka akan pergi pada hari kedua di pagi hari. Mereka akan pergi ke puncak bersalju di Gatsland di mana wilayah salju baru-baru ini diciptakan lagi. Bab 512, Subscribe Penatua. Tuan, apakah kamu terluka? Di malam hari, Lin Feng diundang oleh Sugan. Xuan Yuan, yang tidak muncul untuk waktu yang lama, ada di sana, masih mengenakan jubah hitam, tetapi pada saat itu, Qi-nya sangat lemah dan wajahnya pucat. Oleh karena itu, ketika Lin Feng melihat Kaisar Iblis seperti itu, dia menghela nafas dengan sedih. Anehnya, Kaisar Iblis itu terluka. Xuan Yuan tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangan untuk menghibur Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Sugan memberi Lin Feng secangkir teh dan meninggalkan paviliun sederhana. Xuan Yuan dan Lin Feng duduk saling berhadapan. Mereka berdua minum teh. Karena Xuan Yuan terluka, Lin Feng bertanya-tanya bagaimana kabar Tiandi. Xuan Yuan memandang Lin Feng dari kepala ke kaki. Setiap kali dia melihat Lin Feng, itu hanya untuk waktu yang singkat. Di depan Ancestor Kong, dia tidak berani mengambil terlalu banyak kebebasan. Sekarang mereka punya waktu, jadi Xuan Yuan mengambil keuntungan dari kesempatan itu untuk menghabiskan waktu bersama Lin Feng. Dia lebih dan lebih menghargai Lin Feng. Baiklah, tidak heran guruku menganggap penting bagimu. Kamu bukan orang biasa. Jika Tiandi dan aku belum mulai bertarung selama kompetisi 3 pihak, apa yang menurut kamu akan terjadi? Xuan Yuan bertanya setelah lama. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku benar-benar ingin menantang Tian Fan. Aku pikir itu membalas, jawab Lin Feng. Xuan Yuan tertawa, membuat hutan di sekitarnya bergetar. Lalu dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, jangan khawatir, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawannya di beberapa titik. Aku yakin kamu ingin tahu bagaimana keadaan Tiandi juga, jadi aku akan memberitahumu tentang dia, kata Xuan Yuan, tersenyum secara misterius dan menyesap teh lagi. Suasana menjadi tegang. Banyak orang bertanya-tanya tentang pertempuran Tiandi dan Xuan Yuan, dan siapa yang menang. Tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mengetahuinya, tetapi Lin Feng melakukannya sekarang. Aku menang. Dia kalah, kata Xuan Yuan. Lin Feng merasa lega dan tenang. Kembali pada hari-hari, Kaisar Iblis telah menindas Tiandi, dan sekarang dia telah menindas Tiandi lagi. Tetapi meskipun aku menang, aku juga cedera. Dia juga terluka, bahkan lebih terluka daripada aku. Aku memotong salah satu lengannya. Jika dia ingin menumbuhkan kembali dan memulihkan ki murninya, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun. Karena itu, 6 bulan ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk bangkit. Sementara Tiandi pulih, kamu harus mencoba dan menerobos ke lapisan Kaisar Gadli kelima. Ini satu-satunya cara bagi kamu untuk dapat memainkan permainan seperti yang kamu inginkan.
Aku tidak bisa melindungimu untuk waktu yang lama karena aku akan segera pergi ke negara dewa bersama guruku. Maka, kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri, kata Xuan Yuan. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Aku pernah mendengar bahwa kamu akan melihat Nona Snow. Tanya Xuan Yuan, mengubah topik pembicaraan. Lin Feng mengangguk. Dia tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari Xuan Yuan. Xuan Yuan tidak bisa membantunya. Memang, aku akan melihat Nona Snow. Aku akan memberitahu dia bahwa dia sebaiknya tidak menggunakan istri aku, kata Lin Feng. Kaisar Iblis mengangguk dengan tenang. Lin Feng harus melakukannya cepat atau lambat memang, dan semakin cepat semakin baik. Xuan Yuan berkata, "Nak, aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu tentang Nona Snow." "Baiklah, aku semua telinga," kata Lin Feng mengangguk. "Jika kamu ingin Nona Snow berhenti menggunakan Meng Qing, kamu harus meminta bantuan Sueran," kata Xuan Yuan, menunjuk ke dantian Lin Feng. Godly Emperor Blood sedang tidur di dunia roh Lin Feng. Lin Feng terkejut. Mengapa Xuan Yuan menyuruhnya menggunakan bantuan Godly Emperor Blood? Apa hubungan antara Godly Emperor Blood dan Miss Snow? "Bocah kecil, aku baru saja memberitahumu bahwa kecuali Godly Emperor Blood memulihkan kekuatan aslinya, kamu tidak akan bisa melawan Nona Snow dan kamu tidak bisa memaksanya untuk berhenti. Jangan berpikir itu karena Sueran adalah salah satu klon aku, dia tidak bisa sekuat aku. Jika dia mendapatkan kembali kekuatan aslinya, mungkin bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Dulu, ketika aku meninggal, dia memiliki kekuatan lapisan kaisar ketuhanan yang ketujuh. Jika dia tidak datang ke kuburan aku, dia sudah akan menjadi dewa tertinggi. Sekarang, Tiandi, Xuan Yuan, kita semua adalah sejarah. Itu sebabnya dia membenciku. Aku menyarankan kamu untuk memulihkannya karena kamu adalah pewarisnya, satu-satunya pewarisnya. Hanya kamu yang bisa membantu Godly Emperor Blood mengambil kembali kekuatan aslinya. Kamu memiliki kuali darahku dari 10.000 benda penciptaan, dan menggunakannya, kamu bisa membuat pil darah menggunakan item, binatang buas, dan kaisar yang saleh. Jika kamu entah bagaimana membuat ratusan pil darah, aku yakin Sueran akan berhasil menembus ke puncak lapisan kaisar yang godly. Ketika aku pergi ke negara dewa, dia juga akan dapat melindungi kamu sampai kamu datang ke negara dewa, kata Xuan Yuan. Lin Feng tahu Godly Emperor Blood adalah dan bisa sangat kuat, tapi dia tidak pernah berpikir dia bisa sekuat itu. Tidak heran Sueran dan Godly Emperor Blood dulu dianggap jenius sejati. Sebenarnya, Sueran menjadi hidup berkat guruku. Saat itu, ketika guru aku menyelamatkan aku memiliki ki darah jahat yang berat di tubuh aku, dan guru aku mengeluarkannya dari tubuh aku. Keterampilan kebangkitannya sangat kuat, setelah mengeluarkan ki darah jahat dari tubuh aku, dia menciptakan aku yang lain menggunakan dua macam ki, Sueran. Sekarang, kamu tahu mengapa dia begitu kuat. Dia juga dapat dianggap sebagai salah satu murid guruku, kata Xuan Yuan. Lin Feng belajar lebih banyak hal yang tidak diketahui. Itu sangat menarik. Jika Lin Feng berhasil membuat pil darah yang cukup, Godly Emperor Blood akan mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Pergi. Ada kebencian antara Godly Emperor Blood dan aku, tapi aku bisa melihat bahwa dia menyukaimu. Dia telah menaruh harapan besar pada kamu. Jangan mengecewakannya. Juga, suatu hari, jika kamu melihat ahli warisku, Zenmo, berikan 3 barang milikku, tolong. Hehe, sejujurnya, aku memberimu 3 item untukmu agar bisa membantuku. Tetapi jika kamu melihat Zenmo, tolong beri dia 3 item, kata Xuan Yuan. Lin Feng tidak bisa menyalahkan Xuan Yuan karena menggunakannya. Dia cukup kuat untuk menggunakan orang, jadi dia melakukannya. Xuan Yuan telah menyelamatkannya dan menempatkannya di desa penjahat. Sejak awal, Lin Feng memiliki kesan dia sedang digunakan. Xuan Yuan meminta Lin Feng mengembalikan ketiga barang itu, tetapi Lin Feng tidak keberatan karena dia bisa menggunakan barang itu sampai saat itu. Dia akan dapat membantu Godly Emperor Blood mengambil kekuatan aslinya setidaknya, dan Godly Emperor Blood akan dapat membantunya. Lin Feng mengucapkan selamat tinggal pada Xuan Yuan dan meninggalkan dinasti Huang besar. Setelah Lin Feng pergi, Su Gan muncul kembali di sebelah Xuan Yuan. Kamu menentang niat sejati guru kami, kata Su Gan segera. Xuan Yuan tersenyum mengejek dan berkata dengan dingin, mungkin, tapi kadang-kadang, ketegangan dan kebencian lebih penting. Kebencian antara Godly Emperor Blood dan aku berakhir dengan perselisihan internal, tapi bocah kecil itu adalah desahku. Xuan Yuan awalnya tampak marah, tetapi kemudian tenang dan minum teh, tiba-tiba tampak sedih. Su Gan menatap Xuan Yuan untuk waktu yang lama, lalu dia berbalik dan berkata, Lin Feng, kamu tidak akan pernah membayangkan siapa musuh terburukmu. Bab 513, Subscribe Penatua. Pada hari kedua di pagi hari, Lin Feng dan Meng Qing melakukan perjalanan ke wilayah salju. Awalnya, Huang Nu ingin pergi dengan Lin Feng dan dia ingin Tri Godly Beast ikut dengan mereka juga. Mereka khawatir tentang keselamatan Lin Feng, tapi dia menolak. Dinasti Huang besar telah kembali, dan Huang Nu memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebagai sang putri. Selain itu,
saudara laki-laki Huang Nu mungkin berada di kuil yin spiritual. The Great Talisman of Desolation yang dia lihat di rumah lelang adalah bukti. Oleh karena itu, Lin Feng ingin Huang Nu untuk menyelamatkan saudaranya di kuil yin spiritual. Dia juga memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, dan setelah menyelesaikan masalah Meng Qing, dia ingin menjemput Duan Xinye dan Qiu Yuexin, dan membawa mereka kembali ke kota dewa. Kedua wanita itu mungkin sudah melahirkan anak-anaknya. Lin Feng bahkan tidak tahu apakah mereka lebih mirip dia atau ibu mereka. Dia tidak punya waktu untuk kalah. Kemudian, Lin Feng dan Meng Qing pergi bersama. Mereka tidak tampak dekat satu sama lain seperti biasanya. Mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain. Meng Qing bahkan tidak memandangnya, yang membuatnya marah. Nona Snow menggunakan Meng Qing dan Lin Feng memutuskan bahwa jika Nona Snow tidak mendengarkannya, dia akan membuatnya membayar harganya, dengan cara apapun. Dahulu kala, wilayah salju berada di timur benua dewa, sebelum pemimpin wilayah spiritual menghancurkannya. Meng Qing telah memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Lin Feng bahkan mulai curiga bahwa Nona Snow mulai menggunakan Meng Qing sejak saat itu. Setelah 7 hari, Lin Feng dan Meng Qing hanya setengah jalan di sana. Bahkan pada kecepatan maksimum mereka mungkin membutuhkan sekitar 2 minggu total untuk sampai ke sana. Selama perjalanan itu, Lin Feng dan Meng Qing tetap bersama setiap saat. Lin Feng benar-benar ingin berbicara dengannya, tetapi dia tampak dingin dan terpisah, jadi Lin Feng memutuskan untuk tetap diam. Lin Feng tidak menyalahkannya, itu semua karena Nona Snow. Lin Feng tidak bisa membiarkan Nona Snow menyakiti Meng Qing lagi, bahkan jika dia harus mati. 7 hari lagi berlalu. Akhirnya, Meng Qing berbicara kepada Lin Feng dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah tiba. Lin Feng mengangkat matanya dan melihat gunung bersalju yang tak terbatas di depannya. Ada es dan salju di mana-mana. Pemandangannya tampak menakutkan dan sunyi. Di puncak gunung di depannya, ada istana yang megah dan megah. Mungkin disitulah Nona Snow tinggal. Lin Feng melintas ke puncak gunung. Meng Qing mengikutinya, tanpa ekspresi dan tanpa emosi. Dia punya banyak hal untuk diberitahukan kepada gurunya, Nona Snow. Ketika mereka tiba di puncak gunung, Lin Feng melihat istana salju yang tinggi dengan 10 lantai. Aura ilahi putih salju bersalju di sekitarnya. Lin Feng mengerti bahwa itu adalah tempat yang luar biasa, dan Nona Snow mungkin menggunakan tempat itu untuk bersembunyi dan berlatih kultivasi dengan damai. Tunggu di sini, guruku akan memanggilmu, kata Meng Qing dengan dingin, seolah dia berbicara dengan orang asing. Lin Feng tumbuh semakin marah. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Meng Qing dan terbang ke istana. Betapa kurang ajarnya, beraninya kamu menyerbu daerah salju baru, teriak Meng Qing. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melempar dirinya ke Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangan kirinya, energi api memenuhi udara, dan dia membuang tangannya dan menempelkan jimat emas di dahi Meng Qing. Ki dingin es Meng Qing menghilang dan dia jatuh kesurupan. Lin Feng tersenyum dan meraih Meng Qing saat dia jatuh. Dia mencium pipinya yang dingin dan tersenyum, Qing kecil, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengendalikanmu. Tak pernah. Lin Feng tampak lebih suram. Energi mautnya mengeras. Huff, bocah kecil yang bau, kamu terus berusaha merusak rencana aku. Kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Teriak seseorang. Lin Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita putih bersalju mendekat. Dia sangat cantik. Wanita itu tampak sangat muda, bahkan lebih muda dari Meng Qing. Wanita ini adalah orang yang mengendalikan dan menggunakan Meng Qing, Nona Snow. Nona Snow menatap Lin Feng dengan muram. Lin Feng balas menatapnya dengan dingin. Kamu sebaiknya menghilangkan dao tanpa emosi dari tubuh Meng Qing, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia berteriak dengan marah. Nona Snow mengerutkan kening, dan kemudian dia mengejeknya. Kamu berani tidak menghormati aku. Hehe, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku, segel aku. Petik 2. Dia tidak menganggap serius Lin Feng. Dia meremehkannya. Jika dia menghormati Lin Feng atau takut padanya, apakah dia akan mengendalikan Meng Qing? Untuk Nona Snow, Lin Feng memberinya perintah untuk membebaskan Meng Qing adalah lelucon terbesar yang pernah ada. Bagaimana itu mungkin? Ketika Nona Snow melihat betapa suram dan geramnya Lin Feng terlihat, dia berkata dengan dingin, jika kamu pintar, kamu akan meninggalkan daerah salju baru. Karena kamu dan Meng Qing adalah pasangan sebelumnya, aku akan mengampuni kamu. Aku harap kamu menghargai kesempatan yang aku berikan kepada kamu sekarang. Petik 2. Lin Feng bahkan lebih marah. Lin Feng dan Nona Snow tumbuh lebih dingin dan lebih dingin. Mereka saling menatap. Namun, dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan Lin Feng. Dulu, permaisuri Si mengendalikan istri aku dengan dao tanpa emosi. Aku merusaknya dan merusak kultivasinya. Nona Snow, aku menghormati kamu sebagai tetua, aku tidak ingin mengambil tindakan drastis. Oleh karena itu, kembalikan Meng Qing ke normal lagi, kata Lin Feng dengan sabar. Ini adalah pilihan terakhirnya, jika dia menolak untuk mengerti, dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Sayangnya, itu tidak berhasil. Nona Snow hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum mengejek, kamu cukup percaya diri, jadi tunjukkan padaku betapa kuatnya kamu.
Dia tidak berpikir Lin Feng cukup kuat untuk memberinya pelajaran yang baik. Hehe, Nona Snow, karena kamu ingin mengabaikan nasihat aku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Feng menatap Miss Snow dengan mengejek. Dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Dia harus menghapus Dao tanpa emosi dari Meng Qing dan membunuh Nona Snow. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, kinya menjadi lebih dan lebih kuat. Nona Snow mengerutkan kening. Dia mulai merasa sedikit khawatir, tetapi dia tidak tahu mengapa. Aku akan bertanya kepada kamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan membebaskan Meng Qing atau tidak? Lin Feng berdiri di depan istana, menatap Miss Snow dengan dingin. Tetapi Nona Snow menolak untuk mendengarkannya. Dia tidak peduli dengan hubungan mereka. Nona Snow membenci orang yang memiliki perasaan, semakin banyak orang saling mencintai, semakin dia ingin menghancurkan hubungan mereka. Dia destruktif. Bab 514, Subscribe Penatua. Haha, apapun yang kamu lakukan hari ini, Meng Qing tidak akan pernah menjadi istrimu lagi. Haha, aku akan selalu menggunakannya dan dia akan melakukan banyak hal untuk aku. Haha. Haha, kamu tidak akan pernah menjadi pasangan lagi. Tak pernah. Haha. Aku benci orang yang sedang jatuh cinta. Aku ingin membuat mereka membayar. Teriak Nona Snow tiba-tiba. Rambutnya mulai berkibar karena angin karena energinya. Wajahnya terdistorsi dengan kebencian dan kemarahan, dan matanya menjadi sangat putih. Dia membuka lengannya dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tertutup lapisan es. Dia tampak sangat ganas dan menakutkan. Namun, Lin Feng tidak takut, dia hanya khawatir tentang keselamatan Meng Qing. Yan Zun dan Yan Duan telah bergandengan tangan untuk membuat beberapa jimat api. Orang-orang seperti Tian Di dan Xuan Yuan perlu melakukan upaya besar untuk melawan jimat-jimat itu, jadi bagi Nona Snow, itu bahkan akan lebih sulit. Huff, jalan sialan, kamu benar-benar idiot, aku akan tunjukkan. Kamu membenci orang yang sedang jatuh cinta karena kamu frustrasi. Kamu tak tahu malu, tercela. Hehe, tidak heran kamu lajang. Bahkan aku tidak akan pernah bersama wanita seperti kamu. Sialan, aku tidak takut padamu. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang aku lakukan kepada orang-orang yang mencoba dan membahayakan murid-murid aku. Petik 2. Suara yang berbicara itu bukan Lin Feng. Tentu saja, itu bukan Nona Snow. Seorang pria tua dengan jubah merah darah muncul di depan Lin Feng. Lin Feng tersenyum. Lin Feng telah meminta Yan Chang, Yan Di, dan Yan Hui untuk kembali ke Battlefield Celestial Evolution. Dia telah meminta mereka ratusan dan ratusan binatang buas, lalu dia menggunakan binatang itu untuk menyuling pil darah dengan kuali darah 10.000 benda ciptaan. Kemudian, dia juga meminta Yan Duan dan Yan Zun untuk barang-barang berharga yang memiliki jiwa, dan juga menggunakan pil darah halus untuk menggunakannya. Setelah apa yang dikatakan Xuan Yuan kepadanya, Lin Feng telah melakukan yang terbaik untuk membantu darah kaisar yang saleh. Dia selesai membantunya dengan cepat. Sueran terbangun. Sueran tua yang baik sudah kembali. Sueran sekarang memiliki kekuatan sebagai puncak lapisan Kaisar Gadli ke-6. Meskipun dia belum sepenuhnya mendapatkan kekuatan aslinya, yang merupakan puncak dari lapisan Kaisar ke-7 yang saleh, dia sekarang berada di antara para pembudidaya top di benua itu. Nona Snow juga memiliki kekuatan sebagai puncak lapisan Kaisar Gadli ke-6. Lin Feng melompat mundur 10.000 meter dengan Meng Qing di lengannya, dan memberi ruang bagi darah Kaisar yang saleh. Kaisar yang saleh darah membenci wanita ini, yang hanya gairah dalam hidup adalah untuk merusak kebahagiaan orang. Dia tidak tahu nama wanita pahit itu, tetapi dia belum pernah melihatnya. Dia belum pernah melihatnya. Sekarang, dia berada di depannya dan akan menghancurkannya karena dia telah mencoba melukai muridnya. Kaisar yang saleh darah ingin membuatnya membayar. Orang-orang seperti Nona Snow tidak punya moral dan prinsip. Karena itu, Gadli Emperor Blood tidak mengatakan apa-apa dan segera memulai dengan serangan mematikan. Nona Snow tidak tahu bahwa Lin Feng telah membawa asisten yang begitu kuat. Dia telah memikirkan semua kemungkinan kasus, dan mengira Lin Feng tidak bisa membawa Yan Zun dan Yan Duan. Bahkan jika dia membawa Tribis Gadli, itu tidak akan menjadi masalah karena mereka tidak bisa bersaing dengannya. Mengenai Xuan Yuan dan Tian Di, tidak ada yang tahu siapa yang telah memenangkan pertempuran mereka. Oleh karena itu, Nona Snow telah setuju untuk melihat Lin Feng, karena dia pikir dia akan datang sendiri. Dia awalnya mengira dia bisa membunuhnya dengan mudah. Kemudian, dia akan menghapus ingatan Meng Qing, dan akan membuatnya membunuh pria yang tak terhitung jumlahnya. Dia akan menjadikannya seorang permaisuri. Dia bahkan bermimpi membuat orang seperti Tian Di atau Kaisar Iblis menjadi budak mereka. Memikirkan hal itu, Nona Snow menjadi semakin marah. Wajahnya terlihat semakin ganas. Dia memandang darah Kaisar yang Gadli dengan mata penuh dengan pembunuhan. Sinar cahaya muncul dari matanya dan menabrak energi Gadli Emperor Blood. Kedua pembudidaya perkasa mulai berkelahi. Meskipun pertempuran mereka tidak sekuat Tian Di dan Xuan Yuan, mereka masih merupakan kaisar dewa tingkat tinggi, dan banyak pembudidaya kuat dari Godsland bergegas ketika mereka merasakan energi di kejauhan. Ketika mereka melihat Nona Snow bertarung melawan seseorang, mereka terpana. Wilayah salju baru dan dinasti Huang besar telah kembali pada saat yang sama.
Meskipun kebangkitan daerah salju baru tidak menarik perhatian banyak orang seperti dinasti Huang besar, wilayah salju baru pasti dapat bersaing dengan 4 kuil. Anehnya, seseorang sudah bertarung melawan Nona Snow. Banyak orang tidak mengenal darah kaisar yang saleh, tetapi mereka memperhatikan dan mengenali Lin Feng. Ketika mereka melihat Lin Feng berdiri di puncak gunung dengan Meng Qing di tangannya, mereka mengerti bahwa dia datang ke sini untuk istrinya. Selama kompetisi 3 pihak, Huang Nu dan Meng Qing telah bertempur dan mempertimbangkan reaksi Lin Feng selama kompetisi. Mereka telah memahami bahwa Meng Qing adalah istri Lin Feng dan bahwa Miss Snow telah mengendalikannya dengan dao tanpa emosi. Sekarang, semua orang menduga bahwa Lin Feng mungkin datang untuk menyelamatkan istrinya. Lin Feng telah menjadi sangat terkenal, lebih terkenal dari Kaisar Muda Tian Fan. Karena kompetisi telah berhenti ketika Lin Feng dan Tian Fan seharusnya bertarung, banyak yang tidak sabar untuk melihat mereka berduel. Mereka semua ingin tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat. Di antara generasi muda, tidak ada yang berani menyinggung Lin Feng lagi. Dongfang Tianxia tiba-tiba pergi selama kompetisi, jadi orang mengira dia bahkan lebih misterius dari yang mereka duga. Sima Yan juga tiba-tiba pergi. Banyak orang mengatakan mereka yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi juara di kompetisi adalah Tian Fan, Lin Feng, Dongfang Tianxia, dan Sima Yan. Kaisar yang saleh darah dan Nona Snow terus berjuang. Mereka sudah bertukar beberapa ratus serangan. Namun, Kaisar yang saleh darah telah menekan Nona Snow. Dia mengalami kesulitan. Dia bertekad, dan tidak mau menyerah. Meskipun dia memiliki kekuatan sebagai puncak dari lapisan Kaisar yang ke-6, dia tidak memiliki pengalaman sebanyak Sueran. Sueran telah menciptakan keterampilan celestial, Nona Snow tidak bisa bersaing dengannya. Karena itu, ketika dia menggunakan keterampilan surgawi 8x9, Nona Snow sudah pasti akan kalah. Dia terpesona dan batuk darah. Ki sedingin esnya menjadi sangat lemah. Haha, jalan sialan. Kamu suka menghancurkan pasangan, iya. Kamu tidak punya anggur di rumah, jadi kamu ingin mencuri anggur orang lain. Bagaimana kamu mencuri anggur orang? Umpat Godly Emperor Blood. Dia tidak memiliki belas kasihan untuk Nona Snow. Dia tidak peduli jika dia sangat cantik, dia membencinya. Dia melompat dan mendarat di sebelahnya, lalu dia meraih punggungnya dan mengangkatnya, lalu melemparkannya ke kaki Lin Feng. Ledakan itu mengguncang seluruh pegunungan. Istana di puncak gunung runtuh. Nona salju yang malang, dia telah melakukan upaya besar untuk membangun istana yang luar biasa itu, dan sekarang Kaisar yang saleh darah baru saja menghancurkannya. Lin Feng tercengang. Tidak heran Sueran begitu terkenal. Dia dulu terkenal karena agresivitasnya di masa lalu. Lin Feng menyadari bagaimana dia sebenarnya. Kaisar yang saleh darah melirik Lin Feng dengan puas, yang berarti, bocah kecil, jangan pernah berani meremehkanku lagi. Nona Snow batuk darah beberapa kali lagi. Ki-nya sangat lemah. Lin Feng menyadari sesuatu yang mengerikan. Ketika Nona Snow terluka, Ki Meng Qing juga melemah. Wajahnya menjadi lebih pucat. Lin Feng sangat marah, Nona Snow terlalu licik. Mata Lin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melintas, mendarat di sebelahnya dan meletakkan kakinya di lengannya. Nona Snow menjerit. Banyak orang merasa sedih untuknya, tetapi untuk Lin Feng, dia hanya seorang wanita yang tercela dan menjijikan. Kamu orang yang menjijikan. Kamu berani menyakiti Meng Qing, kata Lin Feng, menggertakkan giginya. Otot-ototnya bergerak-gerak. Dia takut jika dia membunuhnya, dia akan membunuh Meng Qing pada saat yang sama, jadi dia tidak melakukannya. Darah Kaisar yang saleh terkejut, mengapa Lin Feng begitu marah tiba-tiba. Tetapi ketika dia melihat Meng Qing, dia mengerti. Dia juga sangat marah. Wanita ini benar-benar menjijikkan. Nona Snow tahu bahwa Lin Feng mengerti apa yang telah dia lakukan, yang membuatnya tersenyum dengan dingin. Wajahnya cukup menyeramkan. Dia tampak sama menjijikkannya seperti tikus. Hehe, Lin Feng. Kamu tidak berpikir bahwa sistem peredaran darah Meng Qing terhubung dengan milikku, ya? Dia minum darahku, dan aku minum darahnya juga. Hehe, jika aku mati, dia akan mati juga. Haha, ayo, bunuh aku. Jika aku mati, kamu akan mendapatkan Meng Qing yang baik kembali. Hahaha. Petik 2. Nona Snow tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terlihat menawan dan cantik lagi. Kekejamannya membuat Lin Feng menggigil. Dia mengepalkan tangannya, tulangnya retak. Dia ingin menghancurkannya dan membuatnya menderita, tetapi dia tidak bisa. Apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng setelah waktu yang lama, mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika Nona Snow telah melakukan ini, itu berarti dia telah meramalkan sesuatu seperti ini bisa terjadi jauh sebelumnya. Dia mungkin tahu sesuatu akan terjadi padanya. Haha, kamu pintar. Mari kita bernegosiasi. Petik 2. 515, subscribe Penatua. Nona Snow tersenyum jahat dan licik. Dia tidak terlihat seperti wanita, dia tampak iblis. Beraninya kamu berbicara tentang negosiasi dengan aku. Teriak Lin Feng, mengerutkan kening. Dia memiliki rambut putih bersalju yang indah dan terlihat cantik dan menawan, tetapi yang ingin dilakukan Lin Feng adalah membunuhnya. Hehe, kenapa tidak? Jika kamu mencintai Meng Qing, maka kamu akan bernegosiasi dengan aku.
Kata Nona Snow tersenyum dengan jijik. Dia tidak perlu takut dengan Lin Feng lagi, dia tidak akan membunuhnya karena jika dia melakukannya, dia akan membunuh Meng Qing juga. Karena itu, Nona Snow sangat percaya diri. Meskipun Lin Feng membencinya lebih dari apapun, dia tidak akan membunuhnya karena dia ingin Meng Qing hidup. Lin Feng menggertakkan giginya, mengangguk dan tersenyum pahit, dan berkata, aku mengagumimu. Baiklah, bagus, jadi apa yang kamu inginkan? Kata Lin Feng. Itu adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan Meng Qing. Nona Snow melirik Godly Emperor Blood dengan mengejek, menyampaikan, bahkan jika kamu bisa membunuhku, lalu bagaimana? Mengapa kamu tidak membunuhku kalau begitu? Petik 2. Kamu, Godly Emperor Blood sangat marah dan mengepalkan tinjunya ketika dia melihat ekspresinya, tapi Lin Feng menahannya. Puan, tunggu, mari kita bernegosiasi, kata Lin Feng. Dia memandang Nona Snow, yang mengerang dan berdiri. Dia menamparkan rok putihnya untuk menghilangkan debu dari itu, lalu dia berkata, Lin Feng, aku memiliki 3 kondisi, jika kamu menerima, aku akan mengembalikan Meng Qing ke normal, oke? Apa kondisi kamu? Meskipun Lin Feng khawatir tentang Meng Qing, ia tidak bermaksud membiarkan Nona Snow memanipulasi dirinya. Jika kondisinya tidak sesuai, dia tidak akan menerima. Ketika Nona Snow melihat Lin Feng hanya tidak sabar dan tidak geram lagi, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan gembira. Syarat pertama, buat wilayah salju baru naik di benua para dewa. Aku ingin daerah salju baru menjadi kuil kelima. Petik 2. Tidak ada gunanya memberitahuku bahwa, yang bisa aku katakan adalah aku tidak akan pernah bersekongkol melawan daerah salju baru, kata Lin Feng dengan tidak sabar. Nona Snow tersenyum, baiklah, kalau begitu. Syarat kedua, aku ingin kamu membalas dendam dan membunuh Lei Gang, kata Nona Snow. Lin Feng terkejut. Nona Snow melanjutkan, dulu, aku adalah seorang wanita muda yang cantik, seperti istri kamu Meng Qing. Aku memiliki kepercayaan pada cinta dan laki-laki, tapi... Petik 2. Mata Miss Snow menjadi basah dan merah, namun dipenuhi dengan pembunuhan. Lin Feng sekarang mengerti mengapa dia memilih Dao tanpa emosi. Tapi pria itu adalah Lei Gang. Dia membuat aku hamil, lalu menipu aku dan aku mengetahuinya. Aku bertengkar hebat melawannya, tetapi dia sangat kejam, dia memukul aku dan aku mengalami keguguran. Dia membunuh anaknya sendiri. Aku membencinya lebih dari apapun, tetapi mengapa aku tidak membunuhnya? Aku menyesal. Karena itu, aku berharap bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mengendalikan Meng Qing. Aku ingin menggunakannya untuk menarik Lei Gang dan kemudian membunuhnya. Hehe, tertawa Miss Snow dengan ganas. Matanya berkilat dingin. Dia hampir tertawa, tapi Lin Feng tidak memberinya kesempatan itu dan menendangnya dengan keras. Nona Snow mengerang kesakitan. Dia berguling lebih dari 10.000 meter dan menabrak gunung bersalju. Kamu berani menggunakan istriku. Kamu ingin menggunakan istriku untuk menarik tusukan suamimu. Jika aku tidak membunuhmu, maka suami seperti apa aku ini? Teriak Lin Feng dengan marah. Dia mengambil kuali darah. Dia memutuskan untuk memperbaiki Nona Snow. Menggunakan seorang kultivator dari puncak lapisan Kaisar Godly ke-6 untuk menyuling pil darah akan menjadi luar biasa. Ketika darah Kaisar yang saleh melihat Lin Feng mengeluarkan kuali darah 10.000 benda ciptaan, dia heran. Lin Feng benar-benar berani. Dia ingin menggunakan Nona Snow, seorang kultivator yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun, untuk menyuling pil darah. Nona Snow juga melihat kuali darah 10.000 benda penciptaan. Dia tahu itu milik Xuan Yuan. Dahulu, dia tahu bahwa Xuan Yuan telah memurnikan pil darah dengan kuali itu menggunakan banyak pembudidaya yang sangat kuat. Jadi ketika dia melihat Lin Feng mengeluarkan kuali darah, dia langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia terus melangkah mundur, tapi Lin Feng terus berjalan ke depan. Kamu, Lin Feng, mungkinkah itu? Kamu tidak peduli tentang kematian Meng Qing? Kata Nona Snow. Dia panik, rambut putihnya yang bersalju semakin berantakan dan berantakan. Dia terus melompat mundur. Dia nyaris tidak dikenali. Kamu pikir Meng Qing adalah item yang bisa kamu pertaruhkan dalam taruhan. Kamu pikir kamu memiliki dia, kamu jalang. Tidak heran Lei Gang tidak peduli dengan kamu. Aku tidak berpikir dia jahat, aku pikir kamu licik dan jahat. Dia tidak tahu itu pada awalnya, tetapi ketika dia tahu bagaimana sebenarnya dirimu, dia memutuskan untuk mencampakkanmu. Kata Godly Emperor Blood, berkedip ke depan. Dia mendarat di belakangnya dan menamparnya dengan keras. Dia berguling kembali ke kaki Lin Feng. Wajah Miss Snow bahkan lebih pucat. Dia duduk di kaki Lin Feng, panik, dia memohon padanya, tolong, Lin Feng, biarkan aku pergi. Aku mohon, biarkan aku pergi dan Meng Qing akan kembali normal. Apa yang kamu pikirkan? Kamu benar-benar berpikir aku percaya padamu? Ejek Lin Feng. Nona Snow menggigil ketakutan dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, dia menurunkan roknya dan menunjukkan setengah dari payudaranya yang putih seperti salju. Dia tampak dingin namun menggoda. Lin Feng, jika kamu melepaskanku, aku akan menjadi istrimu, kata Nona Snow, menggertakkan giginya. Sungguh menakjubkan melihatnya.
Ketika Lin Feng melihat payudaranya, dia masih terguncang meskipun dia jauh lebih tua darinya, dia memiliki P4Y4 Ra yang indah. Lin Feng tersenyum, dia mengeluarkan bulu dan meletakkan Meng Qing di atasnya, lalu perlahan-lahan dia berjalan mendekati Nona Snow, dia berjongkok dan meletakkan tangannya di payudaranya. Dia memerah. Darah kaisar yang saling menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dalam keadaan seperti itu, Lin Feng mengambil kebebasan dengan Nona Snow. Nona Snow menjadi sangat merah dan menutup matanya. Dia mulai berbicara dengan suara menggoda dan menyihir. Ayo, cepat, cepat. Kenapa cepat? Kata Lin Feng, tersenyum sinis. Tentu saja, Nona Snow merintih. Dia ingin mengubah Lin Feng lebih, tapi tiba-tiba, wajahnya semakin pucat. Dia menjerit dan berguling. Dia menatap Lin Feng lagi, dia tampak muram. Ada noda darah di tangannya, dan wajahnya ungu. Lin Feng tahu bahwa Nona Snow akan merasa malu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, beberapa racun akan keluar dari putingnya dan meracuninya. Meracuni? Kamu ingin meracuni aku? Hehe, kamu benar-benar terlalu licik dan jahat. Sembur Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Warna ungu kehitaman menghilang dari wajah Lin Feng dan dia kembali normal. Dia berhasil mengeluarkan racun. Nona Snow duduk dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Mustahil, mustahil. Racun payudaraku. Bagaimana kamu bisa mengeluarkannya? Aku ingin Meng Qing menjadi lebih kuat, aku tidak bermaksud untuk membunuh kamu, dan bahkan jika kamu mati, Meng Qing akan tetap berada dalam bahaya. Tapi kemudian aku tiba-tiba ingat bahwa dao yang tanpa emosi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, aku tidak membutuhkan barang berharga, aku hanya ingin menggunakan Meng Qing untuk melakukan beberapa hal, dan kemudian aku akan menghapus dao tanpa emosi darinya setelah itu. Hehe, bagaimana denganmu? 516, subscribe Penatua. Wajah Nona Snow benar-benar pucat. Ketika dia mendengar Lin Feng, dia meninggalkan dirinya dengan putus asa. Memilih Meng Qing adalah kesalahan. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng memiliki pengalaman dalam menghilangkan dao tanpa emosi dari tubuh orang. Nona Snow tahu dia dikutuk. Dia mengambil napas dalam-dalam, santai dan berbaring. Dia melihat langit biru dan awan putih. Dia memandang berkeliling ke wilayah salju baru. Untuk membalas dendam, dia telah membuat kesalahan besar. Dia tidak mengira Lin Feng akan merusak rencananya. Dia putus asa dan hancur. Jika dia merekrut Meng Qing sebagai muridnya, mengajarinya hal-hal hebat dan membantunya menjadi lebih kuat, segalanya akan sangat berbeda. Nona Snow tersenyum kecut, tetapi dia tampak sedih. Lin Feng, aku minta maaf untuk Meng Qing. Jaga dia baik-baik, kata Nona Snow. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia tidak pernah baik dan lembut dalam hidupnya. Sangat sulit untuk menghidupkan kembali daerah salju baru. Sekarang semuanya sudah berakhir. Lei Gang, aku tidak akan pernah membalas dendam. Kamu harus bahagia sayangnya, anakku. Petik 2. Memikirkan tentang anak yang hilang, matanya menjadi basah. Dia memiliki kehidupan yang mengerikan. Dia baru saja fokus untuk membalas dendam dan dia gagal dalam hidup. Sekarang, dia akan bebas dalam kematian. Maaf, Lin Feng, kata Nona Snow, menutup matanya. Belati emas muncul dan dia menikam dirinya sendiri di leher. Dia berkata, Lin Feng, setelah aku mati, gunakan tubuhku untuk membuat pil darah dan berikan kepada Meng Qing. Itu yang terakhir yang bisa kulakukan untuknya. Katakan padanya aku minta maaf ketika dia bangun, kata Nona Snow, tersenyum pahit. Dia masih berpikir untuk membalas dendam, tapi dia tahu itu tidak mungkin mulai sekarang. Darah memancar. Nona Snow menghancurkan sistem peredaran darahnya sendiri, kultivasinya lumpuh, dan dia meninggal. Mata Miss Snow terbuka lebar. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Lei Gang. Nona Snow sudah mati. Lin Feng memandang wanita jahat dan licik itu, tapi dia sudah mati. Dia memiliki perasaan campur aduk. Mungkin dia menjadi seperti itu karena dia sangat menderita. Banyak hal berubah. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak kebencian pada diri mereka sendiri, itu membuat mereka berubah. Itu membuat mereka semakin jauh dari niat mereka yang sebenarnya. Lin Feng menghela nafas dan berjalan ke depan. Dia mendorong kelopak mata Nona Snow ke bawah. Tapi mereka segera membuka diri lagi. Lin Feng menutup matanya lagi, tetapi mereka membuka diri lagi secara instan. Lin Feng menghela nafas. Dia sangat tidak puas sehingga dia tidak bisa menutup matanya, bahkan dalam kematian. Guru, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu. Aku juga akan menghidupkan daerah salju kembali, kata suara lembut dan ramah di belakang Lin Feng. Dia berbalik dan melihat Meng Qing. Dia menatapnya dengan mata terbelalak. Meng Qing tampak murni dan mulia, seperti pohon Edelweiss di salju. Dia melihat kembali ke Lin Feng dengan cinta, yang berarti dao tanpa emosi mulai menyebar dari tubuhnya. Meng Qing membersihkan roknya dan duduk. Dia berjalan ke Nona Snow dan menutup matanya. Kali ini, mereka tetap tertutup, dan air mata mengalir di pipinya. Darah hangat juga menetes dari mulutnya. Guru, meskipun kamu tanpa emosi, aku tahu kamu mencintaiku sebagai murid. Kamu terlalu keras pada dirimu dan orang lain, desah Meng Qing.
Kamu memotong sistem peredaran darah kamu menggunakan utaski terakhir kamu dan menghancurkan jiwa kamu yang hancur. Kamu melakukan itu untuk mematahkan dao tanpa emosi di tubuh aku, guru, kamu. Kata Meng Qing. Dia menangis ketika mengatakan itu. Lin Feng memeluknya dan membelai punggungnya. Meng Qing terus menangis tanpa suara. Setelah waktu yang lama, Meng Qing mengangkat kepalanya, dan meluruskan pakaian Nona Snow. Meskipun Nona Snow telah merencanakan melawan Lin Feng dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menarik Lin Feng untuk mencoba membunuhnya, dia sudah mati sekarang. Itu adalah hukumannya. Suamiku, aku ingin mengubur guruku di sini di pegunungan bersalju. Aku akan meletakkan batu nisan di gunung juga. Mulai sekarang, ini adalah daerah salju baru, kata Meng Qing, berdiri dan melirik gunung-gunung bersalju. Lin Feng tidak memberitahu Meng Qing bahwa sebelum mati, Nona Snow ingin dia mengubahnya menjadi pil darah untuk Meng Qing, karena itu akan membuat merasa sangat sedih. Lin Feng mengangguk. Meng Qing terbang seribu li, menggali kuburan untuk Nona Snow dan meletakkan batu nisan di sana di mana ia menulis lewatkan SNOW. Sejak saat itu, tempat itu akan menjadi makam Nona Snow dan wilayah salju baru. Meng Qing akan menjadi pemimpin kedua wilayah salju. Lin Feng merasa sedih dan agak bersalah, tetapi kemudian dia memikirkan fakta bahwa Nona Snow telah menggunakan Meng Qing dan membuatnya tanpa emosi, dan hampir menggunakannya untuk menarik Lei Gang, yang akan mengotori dia. Ketika dia memikirkan hal itu, Lin Feng tenang. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan sebelum meninggal, semuanya diperhitungkan, dia telah bertindak dengan hina. Tidak menggunakannya untuk menyuling pil darah sudah seperti dia. Lin Feng menghabiskan beberapa hari di wilayah salju baru. Dia membantu Meng Qing memanggil para pembudidaya independen dari mana-mana. Mereka menjadi anggota daerah salju. Di antara orang-orang itu, ada 4 Kaisar Gadli, salah satunya sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. Lin Feng khawatir kultivator itu akan mencemooh Meng Qing di masa depan. Karena itu, ia menyelidiki kultivator itu. Dia membuat pria tua itu koma. Ketika orang tua itu bangun, dia melihat Lin Feng ingin pergi, jadi Lin Feng tinggal dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani tidak menghormati atau tidak mematuhi Meng Qing, Lin Feng akan membunuhnya. Orang tua tidak boleh memandang rendah junior dengan kesombongan. Orang tua itu sudah mendengar tentang Tuan Muda Zutian dan ketika dia tahu Lin Feng adalah Zutian, dia menundukkan kepalanya. Dia takut, Lin Feng telah memberinya pelajaran yang bagus. Lin Feng meminta Gadli Emperor Blood untuk tetap di sana untuk membantu Meng Qing. Gadli Emperor Blood tidak bisa menolak, terutama karena Lin Feng berjanji kepadanya bahwa dia akan membayarnya 30 pil darah. Lin Feng yang malang dia harus pergi dan berburu binatang buas lagi untuk memperbaiki pil darah. Binatang buas yang miskin juga. Lin Feng perlu membunuh mereka untuk kepentingannya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah Meng Qing, Lin Feng bersiap untuk kembali ke timur benua dewa. Dia perlu membawa Qiu Yuesin dan Duan Xinye kembali. Dia tidak bisa membiarkan mereka merasa tertekan. Dia harus bertanggung jawab, dan merawat bayi-bayinya yang baru lahir juga. Mereka tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Masa kanak-kanak adalah bagian terpenting dalam kehidupan seseorang. Lin Feng terbang menuju timur sendirian. Di perjalanan, ia membunuh banyak binatang buas dan pil darah halus menggunakannya. Berita bahwa Lin Feng akan ke timur sendiri dengan cepat menyebar. Namun, siapa yang menyebarkannya? Bagaimanapun, kuil eliksir, kuil spiritual Yin, dinasti Kaisar Surgawi, dan pemerintahan dewa semuanya gelisah. Lin Feng telah menyinggung banyak orang, terutama selama kompetisi 3 partai. Karena itu, ketika orang mengetahui bahwa dia bepergian sendirian, mereka mulai merencanakan untuk membunuhnya. Karena berita telah menyebar, musuh Lin Feng bukan satu-satunya yang tahu dia bepergian sendirian, orang-orang yang menyukainya khawatir tentang dia. Dinasti Huang besar tumbuh lebih besar dan lebih besar di depan mata orang-orang. Huang Nu mengirim kura-kura hitam dan 2 pembudidaya lapisan Kaisar keempat Gadli, yang menuju ke timur. Evolusi langit dinasti suci juga mengirim beberapa pembudidaya. Lin Feng tidak tahu tentang semua hal ini. Dia hanya ingin pergi dan melihat istri dan anak-anaknya. Lin Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya, sama seperti ketika dia berada di medan evolusi surgawi. 517, Subscribe Penatua. Jarak antara Gatsland dan timur sangat besar, ratusan ribu li memisahkan kedua daerah. Meskipun Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, bahkan jika dia terbang secepat mungkin, dia perlu setidaknya 8 hingga 10 hari untuk tiba, jadi dia tidak terburu-buru. Dia tidak berpikir apapun bisa terjadi di timur. Lin Feng terbang di atas pegunungan dan hutan. Dia bertemu dengan beberapa pembudidaya independen yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang saleh, tetapi dia tidak mengenal mereka, dan dia tidak berteman dengan mereka, dia hanya berburu binatang buas. Lin Feng terbang selama beberapa hari, dan setiap hari, dia berhasil membuat selusin pil darah. Dia punya beberapa lusin pil darah sekarang. Ditambah dengan pil darah yang telah dia berikan kepada Gadli Emperor Blood sebelumnya, Gadli Emperor Blood akan menjadi lebih kuat. Lin Feng memutuskan bahwa sebelum tiba di timur, ia pertama-tama akan mencoba dan menerobos ke lapisan Kaisar Gadli keempat.
Jika dia berhasil menerobos ke lapisan Kaisar Gadli keempat, dia akan menjadi Kaisar Gadli tingkat menengah di benua para dewa. Setelah memperbaiki 100 pil darah, Lin Feng mencari gua untuk menerobos masuk. Dia sudah memikirkan segalanya. Leluhur Kong telah mengajarinya tentang energi Grid Tao, jadi Lin Feng bahkan lebih mengerti cara menerobos. Hal yang sama berlaku untuk Gadli Emperor Blood. Menerobos ke lapisan Kaisar ke-8 Gadli akan mudah baginya, itu hanya masalah waktu. Kembali pada hari itu, Xuan Yuan juga mengandalkan pil darah untuk menjadi lebih kuat, dan untuk membuat murid dan asistennya lebih kuat juga. Lin Feng tahu bahwa dia harus menyerahkan barang-barang itu suatu hari nanti dan mengembalikannya ke ahli waris Xuan Yuan. Karena itu, dia ingin menyuling sebanyak mungkin pil darah sebelum mengembalikannya ke Zenmo. Akan lebih baik jika dia bisa membuat ribuan pil darah. Lalu, dia berpikir besar. Lin Feng memutuskan untuk menembus malam itu. Pada saat yang sama, puluhan ribu li di timur, para pemimpin dan pemimpin yang saleh menyadari bahwa banyak orang asing datang dari luar negeri. Para kultivator yang kuat adalah kaisar yang saleh. Beberapa bahkan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga dan keempat. Ketika pemimpin dan pemimpin ilahi mendengar tentang itu, mereka sangat gugup. Meskipun beberapa jenius datang dari timur selama tahun-tahun itu, mereka masih belum sekuat itu. Di timur, biasanya hanya pemimpin dan pemimpin ilahi yang berhasil menembus lapisan kaisar yang ilahi. Jika pembudidaya yang sangat kuat datang ke timur, mereka tidak akan bisa melindungi wilayah mereka. Oleh karena itu, pada malam itu, di timur, selusin pemimpin mengadakan pertemuan untuk berbicara tentang para pembudidaya yang kuat ini. Saat itu, Lin Feng telah meninggalkan daerah supranatural dan kemudian dia menjadi terkenal di benua tengah para dewa. Mereka telah mendengar bahwa Lin Feng, yang telah mengguncang timur saat itu, sudah menjadi juara daftar dewa. Kompetisi daftar para dewa, begitu banyak orang memimpikannya di timur. Timur telah lama tertindas, oleh karena itu, mereka sangat bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Hari-hari ini, pemimpin dari berbagai wilayah berbicara tentang Lin Feng. Pemimpin daerah supranatural, Lin Feng dulu bersamamu, dan sekarang dia terkenal. Salah satu kerabat aku dari benua tengah bahkan mengatakan kepada aku bahwa dia adalah juara daftar dewa, kata pemimpin wilayah Yi, terengah-engah. Ketika pemimpin ilahi mendengar itu, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia hanya tahu bahwa Lin Feng telah melakukan hal-hal besar di benua tengah. Itu sudah tidak buruk. Akankah Lin Feng mengingat daerah supranatural? Pemimpin yang saleh tidak menyesal bahwa dia telah berbaik hati kepada Lin Feng saat itu, tetapi dia kecewa karena Lin Feng tidak datang kembali untuk melihat mereka. Apakah dia lupa tentang mereka? Apakah dia lupa tentang istri dan anak-anaknya? Apakah istri Lin Feng masih di wilayah supranatural? Tanya pemimpin lainnya. Dia penasaran. Pemimpin yang saleh memandang pemimpin itu, dia adalah kaisar setengah Tuhan, cukup kuat. Dia adalah pemimpin yang terkenal, pemimpin wilayah Chen. Minta mereka keluar, perkenalkan kepada kami, kata pemimpin wilayah Chen. Dia tampak bersemangat karena suatu alasan, dengan senyum aneh. Dia tampak agak jahat. Ketika pemimpin ilahi lainnya mendengar itu, mereka sedikit terkejut dan memiliki firasat buruk. Mereka tidak bisa macam-macam dengan istri Lin Feng. Tidak peduli apa, mereka harus merawat mereka. Namun, apakah Lin Feng lupa tentang istrinya karena dia menjadi terkenal di benua tengah? Memikirkan hal itu, pemimpin dan pemimpin yang saleh tidak merasa baik. Istri Lin Feng sangat cantik, mereka semua berharap bisa memiliki istri seperti dia. Banyak pemimpin ilahi senang melihat mereka, dan memandang pemimpin ilahi. Pemimpin yang saleh menatap mereka dengan dingin. Dia berteriak, apa artinya itu? Kami semua bersama-sama di sini untuk berbicara tentang penggarap kuat pendahulu yang dipertanyakan yang sedang dalam perjalanan. Kita perlu menemukan solusinya. Apa maksudnya itu? Duan Xinye dan Qiu Yuexin adalah istri ahli warisnya, mereka seperti menantu perempuan baginya, beraninya orang-orang ini mempermalukan mereka. Bagaimana kurang ajar? Beberapa pemimpin belum pernah melihat pemimpin ilahi marah seperti itu, terutama pemimpin wilayah Chen. Dia memandang pemimpin ilahi dengan mengejek. Pemimpin ilahi, kamu harus hormat, orang-orang dari anteseden yang dipertanyakan telah menghubungi aku setelah mereka datang ke wilayah Chen. Apakah kamu tahu siapa sedikit pembudidaya kuat itu? Petik 2. Siapa? Tanya pemimpin Tuhan dengan suram. Dia sangat gugup. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk menyerang, seperti halnya keempat orang bijak. Haha, mereka berasal dari kelompok kuat di benua tengah, tentu saja. Dua dari mereka adalah tetua di kuil Yin spiritual, apakah kamu pernah mendengar tentang kuil spiritual Yin? Petik 2. Itu adalah salah satu dari 4 kuil. Mereka sangat kuat. Petik 2. Hehe, dan mereka bilang mereka datang ke sini hanya untuk satu hal, istri dan anak-anak Lin Feng. Jika kamu menyerahkan istri dan anak-anak Lin Feng, mereka akan memberi aku beberapa keterampilan dari kuil Yin spiritual. Pemimpin yang saleh, aku sarankan kamu mendengarkan, jangan menyinggung kuil spiritual Yin, kata pemimpin wilayah Chen, tersenyum puas dan membelai jenggotnya. Dia tampak menjijikkan. Pemimpin yang saleh,
ada beberapa penggarap kuat di wilayah aku juga, mereka adalah tetua dari kuil eliksir. Kuil eliksir, kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat penggarap seperti itu. Haha. Mereka berjanji kepada kami bahwa jika kamu menyerahkan kerabat Lin Feng, mereka akan sangat berterima kasih, kata pemimpin wilayah Yi, tersenyum dengan jijik. Pemimpin yang saleh terlihat lebih muram, tetapi dia juga memucat. Beberapa orang dari kelompok berpengaruh yang legendaris datang ke timur. Lin Feng telah menyinggung orang-orang seperti itu. Dia benar-benar khawatir. Ada juga beberapa tetua dari pemerintah dewa di wilayah aku. Beberapa murid dari dinasti Kaisar Langit datang ke wilayah kami. Bisakah kamu bayangkan, dinasti Kaisar Langit? Tiandi. Tiandi adalah orang yang paling aku kagumi, dan dinasti Kaisar Surgawi mengirim beberapa orang kepada kami. Petik 2. Pemimpin yang saleh tampak muram, dan tumbuh semakin takut. Dia tidak bisa melindungi Qiu Yuesin, Duan Xinye, dan anak-anak mereka. Bum bum bum. Langit cerah, matahari terbit. Suara gemuruh menyebar di gua tempat Lin Feng berada. Qi yang menakutkan bergulung-gulung dan bergegas pergi. Itu keluar dari gua dan bergulir melewati pegunungan. Binatang buas di hutan runtuh, bahkan yang terkuat. Lin Feng melemparkan pukulan di gua dan melompat. Qi-nya telah berubah. Dia bisa membunuh orang bahkan tanpa menghunus pedangnya. Dia sudah mengendalikan kekuatan Grid Tao. Hanya masalah waktu sekarang. Aku harus pergi ke daerah supranatural secepat mungkin sekarang. Ada sekitar 20.000 li yang tersisa. Aku harus tiba besok malam. Petik 2. 518. Subscribe Penatua. Lin Feng terbang secepat yang dia bisa. Dia harus tiba pada hari berikutnya di malam hari. Dia tidak sabar untuk melihat istri dan anak-anaknya. Namun, Lin Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi di wilayah supranatural. Itu sudah tenggelam dalam kekacauan. Selusin pemimpin telah berkumpul di sana. Mereka telah menangkap pemimpin dan pemimpin ilahi wilayah supranatural. Mereka juga telah membunuh semua murid wilayah supranatural. Hal terakhir yang mereka lakukan adalah apa yang dilakukan oleh para kultivator yang kuat di kuil eliksir, kuil yin spiritual, dan pemerintah dewa yang memerintahkan mereka untuk melakukannya, menangkap Qiu Yuesin, Duan Xinye, dan anak-anak mereka. Kakak, suami kami menyinggung beberapa pembudidaya kuat lagi, kata Qiu Yuesin tersenyum. Dia duduk di sangkar yang gelap di atas kain dan menatap Duan Xinye, yang memiliki bayi di lengannya. Duan Xinye menggoyang bayinya. Bayi itu terlihat sangat imut. Itu gemuk dan memiliki kulit putih, dengan mata besar dan bibir merah. Itu terus terkikik. Kakak, Nian kecil mirip ayahnya. Lihatlah mulut kecilnya, itu sama dengan ayahnya saat itu, kata Duan Xinye. Dia tampak bahagia. Memang, Nian kecil benar-benar terlihat seperti ayahnya, tetapi Hang kecil mirip Lin Feng, Duan Xinye, hehehe. Kata Qiu Yuesin, tersenyum dan mengayunkan bocah itu di lengannya. Kedua wanita itu tersenyum dan terus mengayun-ayunkan bayi. Qiu Yuesin telah melahirkan seorang gadis kecil dan karena Lin Feng tidak ada, dia telah memilih nama bayi itu sendiri, Lin Nian. Duan Xinye telah melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia juga telah memilih namanya, Lin Heng. Qiu Yuesin telah memutuskan untuk memanggil anaknya Lin Nian karena dia merindukan suaminya. Catatan penerjemah, Nian, berarti, ketinggalan. Duan Xinye telah memanggil putranya Lin Heng karena dia berharap putranya akan selalu ditentukan seperti ayahnya. Catatan penerjemah, Heng berarti ditentukan dalam konteks ini. Duan Xinye tahu bahwa dua putra Lin Feng lainnya, Lin Zetian dan Lin Qiongsheng, sudah berusia 100 tahun. Zetian dan Qiongsheng sudah sangat kuat, jadi Little Heng akan sangat kuat juga, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Heng kecil lebih kuat dari saudara-saudaranya, dia baru berusia 6 bulan, tetapi dia sudah menjadi Kaisar Agung. Tidak ada yang pernah mendengar hal itu. Nian kecil juga bayi yang sangat kuat. Kedua anak itu mungkin melampaui ayah mereka suatu hari nanti. Ibu mereka akan bangga pada mereka. Kakak, aku harap kita akan aman kali ini. Suami kami menyinggung beberapa orang yang sangat kuat. Sekarang, Timur sudah tenggelam dalam kekacauan, kata Qiu Yuesin. Dia tampak khawatir. Duan Xinye menghela nafas. Dia juga khawatir. Di masa lalu, dia tidak takut mati, tetapi sekarang setelah memiliki anak, dia tidak bisa mati. Dia ingin berada di sana untuk anaknya. Jangan khawatir, suami kita akan menyelamatkan kita. Aku yakin akan hal itu, kata Duan Xinye kepada Qiu Yuesin sambil mengangguk dan tersenyum. Pada saat itu, mereka melihat siang hari. Kedua wanita itu berkedip dan melihat selusin pria parubaya, menatap mereka dengan cara M3 zoom. Kedua wanita itu sangat khawatir. Hehe, jadi ini adalah istri Lin Feng. Tidak buruk, haruskah kita mencicipinya? Kata pemimpin wilayah Chen, memandangi dua wanita itu bersama selusin pemimpin lainnya. Semua orang tertawa. Qiu Yuesin dan Duan Xinye memucat dan memegang bayi mereka dengan erat. Hehe, mari geng memperkosa mereka, satu persatu. Kata pemimpin wilayah Yi, tersenyum jahat. Dia melompat ke depan dan bersiap untuk meraih salah satu wanita. Ledakan. Tangan aku.
Sebuah bayangan hitam terbang melewati pemimpin wilayah Yi tiba-tiba, dan tangannya jatuh, darah memancar. Pemimpin daerah Yi kemudian dilemparkan kembali. Selusin pemimpin panik. Pria berkulit hitam itu memandangi pemimpin wilayah Yi dan berkata, "Kamu benar-benar berani. Kamu berani menyentuh istri Lin Feng. Meskipun kami, kuil Yin spiritual, ingin membunuh Lin Feng, kami tidak bodoh. Kita tahu betapa dia pemarah. Jika kamu mempermalukan istri-istrinya, dia akan membunuhmu," kata pria itu dengan marah, menggulung lengan bajunya. Dia meninju pemimpin daerah Yi dengan keras, menghancurkannya. Pemimpin daerah Yi batuk darah. Pemimpin lain dan pemimpin ilahi memucat ketakutan. "Kencing sekarang, aku akan merawat kedua wanita itu," kata pria berbaju hitam itu kepada selusin pemimpin dan pemimpin ilahi. Tidak ada yang berani menyebabkan masalah, mereka semua pergi dengan cepat. Tidak ada yang berani menyinggung para penggarap kuat dari kuil Yin spiritual. Setelah orang-orang itu pergi, Yin Jiu berbalik dan memandangi dua wanita yang sedang menggendong bayi mereka. Kuil Yin spiritual telah mengirimnya ke timur untuk membunuh Lin Feng, seperti para penggarap pemerintah dewa dan dinasti Kaisar Langit. Tidak ada yang tahu Lin Feng dan dia punya perjanjian. Dia masih memiliki pil racun di tubuhnya. Dia diam-diam bertanya kepada utusan kuil eliksir apakah dia punya solusi untuk menyembuhkannya, tetapi tidak ada solusi. Yin Jiu benar-benar tertekan. Dia harus terus bekerja untuk Lin Feng. Tapi untungnya dia yang datang, jika tidak, jika mereka telah mempermalukan istri Lin Feng akan menjadi gila dan membunuh mereka semua. Yin Jiu mengerti Lin Feng dengan sangat baik. Dia juga sangat takut pada Lin Feng, terutama karena Lin Feng telah menjadi terkenal dan mengguncang seluruh benua dewa. "Jangan takut, aku Lin Feng," kata Yin Jiu, tetapi kemudian dia berhenti dan menarik wajah yang panjang. Apa dia untuk Lin Feng? Budak, senjata rahasia, tidak ada mereka adalah musuh. "Selama aku di sini, kamu aman," kata Yin Jiu. Qiu Yuesin dan Duan Xinye memucat dan menatap Yin Jiu dengan hati-hati. Yin Jiu terlihat tulus. Ketika Qiu Yuesin melihat itu, dia berkata kepada Duan Xinye, "Kakak, dia tidak berbohong." "Ya, aku perhatikan," Duan Xinye mengangguk. Dia bertanya kepada Yin Jiu, "Karena kamu di sini untuk menyelamatkan kami, mengapa kamu bersama mereka?" Pertama, keluarlah dari Wine. Aku akan memberitahumu segalanya." Yin Jiu melirik, dia tidak merasa aman. Tidak hanya ada orang-orang dari kuil Yin spiritual di sana, ada juga orang-orang dari kuil eliksir dan pemerintah dewa. Mereka semua mengincar istri dan anak-anak Lin Feng. Kedua wanita itu mengangguk, menggendong anak-anak mereka dan turun ke bawah. Yin Jiu memimpin jalan, membawa mereka ke paviliun biasa. Ada dua murid dari kuil eliksir yang menjaga pintu masuk. Ketika mereka melihat Yin Jiu dan kedua wanita itu, mereka mengangguk. Semua orang tahu status sosial Yin Jiu sehingga mereka tidak meragukannya. Jadi melihat Yin Jiu dengan kedua wanita itu tidak mengejutkan, itu benar-benar normal. Yin Jiu membawa mereka ke halaman dan menutupnya. Kaisar yang saling menjaga tempat itu. Beberapa dari mereka berasal dari kuil eliksir, yang lain dari kuil Yin spiritual. Dan King yang bertanggung jawab atas anggota kuil eliksir. Meskipun dia tidak mengenal kedua wanita itu, ketika dia melihat Yin Jiu bersama mereka, tidak sulit untuk menebak bahwa mereka adalah istri Lin Feng. Dia sangat marah. Dia membenci Lin Feng. Lin Feng telah dipermalukan beberapa kali. Dia telah ditindas di kuil eliksir karena Lin Feng, jadi ketika dia melihat anak-anak dan istri Lin Feng, dia hampir meledak marah. "Kamu adalah istri Lin Feng. Aku tidak bisa mengalahkan Lin Feng, jadi aku akan melepaskan kemarahan aku pada kamu." "Huff," kata Dan Qingyang. Otot-ototnya bergerak dan dia berlari ke arah kedua wanita itu. Ekspresi Yin Jiu berubah drastis. Dia melemparkan pukulan untuk menghentikan Dan Qingyang. Mereka berdua didorong mundur satu sama lain. Dan Qingyang memandang Yin Jiu dengan gelap dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" "Dan Qingyang, kamu memalukan. Kamu tidak bisa mengalahkan Lin Feng, jadi kamu ingin melepaskan kemarahan kamu pada istrinya. Tidakkah kamu pikir kamu kehilangan muka untuk kuil eliksir?" Yin Jiu mencibir. Dia membawa kedua wanita itu ke kamar. Yin Jiu tidak masuk. Dia terus mengolok-olok Dan Qingyang, "Jika kamu benar-benar ingin melepaskan kemarahan kamu, temukan Lin Feng. Aku pikir dia akan segera tiba. Kami akan melihat apa yang kamu lakukan ketika dia ada di sini." Dan Qingyang. Dia menutup pintu dan duduk di tangga di depan rumah. Kamu tunggu. Kamu akan melihat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Teriak Dan Qingyang dengan marah, sebelum meninggalkan halaman. Yin Jiu menyaksikan Dan Qingyang pergi dan mengambil napas dalam-dalam. Dia hampir pingsan. Yin Jiu melihat sekeliling, dan ketika dia melihat tidak ada orang di halaman, dia memasuki ruangan. 519, Subscribe Penatua. "Kita harus punya rencana yang bagus untuk menghentikan Lin Feng," kata Dan Qingyang. Dia duduk dan berbicara dengan para tetua dan pahlawan dari berbagai kelompok. Yin Jiu duduk di ujung meja, bukan karena pangkatnya dalam hierarki, tetapi karena dia tidak ingin duduk bersama Dan Qingyang. Dia takut Dan Qingyang akan menemukan ada sesuatu yang salah. Ketika Dan Qingyang mengatakan itu, seorang tetua marah, "Apa yang kamu bicarakan di sini?
Ayo pergi dan lihat istri Lin Feng. Jika Lin Feng mendengar tentang apa yang terjadi di daerah supranatural, dia akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kami hanya harus menunggu di sini untuk kesempatan dan kami akan membunuhnya. Petik 2. Kami adalah selusin kaisar yang saleh, kami pasti bisa membunuhnya. Saat itu, dinasti kaisar surgawi mengirim 20 pembudidaya kuat untuk membunuhnya. Mereka menghancurkan roh primordialnya, tetapi karena suatu alasan, ia hidup kembali. Karena itu, ketika kita membunuhnya, kita harus menghancurkan roh purba dan menyegelnya. Haha, kami akan melihat apakah ada yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Dia terlalu percaya diri. Dia menggunakan tipu daya untuk mengalahkan tuan muda kita. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Kata seorang lelaki tua dari pemerintah dewa, mengejek. Yin Jiu melirik pria tua itu dan tersenyum. Tipu daya, bagaimana bisa Lin Feng terpaksa tipuan di depan begitu banyak orang? Bagaimana dia bisa curang? Saat itu, Yin Jiu mengagumi Bai Qi, tetapi sejak kompetisi tiga pihak, dia tidak lagi. Yin Jiu meremehkan para anggota pemerintah dewa. Yang lain mungkin berpikir sama dengan Yin Jiu, tetapi mereka tidak bodoh dan tetap diam. Mereka hanya mengangguk dan tersenyum setuju. Dan King yang tampak puas dan bangga. Semakin banyak orang membenci Lin Feng, semakin bahagia dia. Baiklah, mari kita lakukan itu, mari kita tunggu kesempatan. Dan King yang tertawa penuh semangat dan menggedor meja dengan tinjunya. Semua orang mengangguk. Ketika anggota kuil Yin spiritual melihat Yin Jiu tidak mengatakan apa-apa, mereka semua mengangguk juga, karena Yin Jiu adalah pemimpin kelompok mereka. Dan King yang melirik Yin Jiu. Dia mendapat kesan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa, jadi dia memutuskan bahwa dia akan tetap berhati-hati. Yin Jiu, apakah kamu punya ide lain? Tanya Dan King yang dengan sengaja. Yin Jiu meliriknya dengan acuh dan perlahan berdiri. Dia tersenyum pada para tetua kuil Yin spiritual. Paman, ayo pergi dan menjaga istri Lin Feng. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi masalah. Petik 2. Ya, ayo pergi, kata kedua lelaki tua itu mengangguk acuh tak acuh. Mereka memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi keempat. Mereka membungkuk tangan dan tersenyum pada Dan King Yang dan para pembudidaya kuat lainnya. Yin Jiu meninggalkan ruang rapat, mengabaikan Dan King Yang. Ledakan. Dan King Yang menggedor meja, yang langsung meledak. Semua orang terkejut, tetapi kemudian mereka memandang Yin Jiu dan tersenyum. Ada ketegangan antara utusan kuil eliksir dan kuil Yin spiritual. Itu sesuatu yang baru. Ruang tamu pecah dalam perselisihan, mereka tidak punya pilihan selain menunggu kesempatan. Mereka hanya harus menunggu Lin Feng tiba dan kemudian mereka menyerangnya dengan kekuatan penuh. Orang-orang sudah bermimpi, mereka sangat bersemangat sehingga mereka sudah bisa membayangkan Lin Feng mati. Malam itu gelap di luar, tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Akhirnya, Lin Feng tiba di pinggiran wilayah supranatural. Dia terbang menuju istana daerah supranatural, dan tiba dengan sangat cepat. Namun, ketika dia mendarat, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Itu sangat tenang, tidak ada cahaya. Itu sangat gelap tetapi tidak ada cahaya di gedung-gedung. Lin Feng memperhatikan cahaya di hanya satu ruangan. Lin Feng tampak muram. Dia memiliki firasat yang sangat buruk, istri-istrinya mungkin telah ditangkap. Lin Feng tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi bagaimana jika sesuatu yang gila terjadi pada mereka. Aku akan pergi dan bertanya. Lin Feng menyembunyikan kinya dan masuk ke dalam. Itu adalah pemandangan yang sama di dalam. Di dalamnya masih sangat gelap. Koridor di dalam juga sangat gelap. Lin Feng mengetuk beberapa pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, Lin Feng menemukan pintu yang tertutup, dia membukanya dan masuk. Tamu yang terhormat, apa yang kamu lakukan selarut ini? Tidakkah kamu takut akan terbunuh? Petik 2. Lin Feng mendengar desahan pemilik ketika dia masuk. Orang itu tampak khawatir. Lin Feng terkejut. Seperti yang dia harapkan, sesuatu telah terjadi. Lin Feng duduk dan melambai pada pemiliknya. Itu adalah sebuah penginapan. Pemilik tidak takut padanya. Tuan, apa yang terjadi di sini? Tanya Lin Feng. Pemilik itu mundur 3 langkah dan memucat. Dia menunjuk Lin Feng, ketakutan. Tamu yang terhormat, bukankah kamu dari sini? Aku dulunya adalah murid daerah supranatural. Aku di luar negeri, dan sekarang aku kembali. Apa yang salah? Lin Feng khawatir. Pemiliknya menghela nafas lagi. Dia tidak takut, karena Lin Feng dulu adalah murid daerah supranatural. Tamu yang terhormat, aku menyarankan kamu untuk pergi secepat mungkin. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Petik 2. Kenapa? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Dia benar-benar khawatir. Mengapa? Kamu tidak tahu, dalam 2 hari terakhir, banyak pembudidaya kuat datang ke sini. Mereka mencuci otak banyak pemimpin dan pemimpin ilahi, dan mereka mengambil alih wilayah supranatural. Mereka telah membunuh tak terhitung jumlah murid dan tetua di wilayah supranatural. Oh, yang terpenting adalah mereka menangkap 2 wanita. Dikatakan bahwa mereka adalah istri Lin Feng. Sekarang, dia menghela nafas dengan menyesal. Ketika Lin Feng mendengar itu, ekspresinya berubah dengan cepat. Dia melompat dan langsung menghilang dari penginapan.
Pemiliknya memiliki kesan dia mengatakan sesuatu yang salah, tetapi kemudian dia dengan cepat menutup pintu dan bersembunyi di kamar. Lin Feng sudah belasan li jauhnya, di luar kuil suci daerah supranatural. Dia bisa mencium bau darah. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Siapa bilang aku akan ke sini? Petik 2. Lin Feng tampak muram saat mengepalkan tinjunya. Api amarah menyala di mata merahnya. Jika sesuatu terjadi pada istrinya, dia akan menjadi gila. Tak satu pun dari mereka yang akan hidup. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia akan pergi dan menyelamatkan istrinya ketika sekelompok orang muncul di depannya. Orang-orang itu melambai dan berkata, "Pangeran, jangan terburu-buru, ini kita." Beberapa pembudidaya yang kuat telah muncul, kura-kura hitam memimpin kelompok. Ketika Lin Feng melihat mereka, dia merasa lega. Pada saat yang sama, ia berterima kasih kepada Huang Nu, dia telah mengirim salah satu dari 3 binatang dewa untuk membantunya. Lin Feng tidak akan pernah melupakannya. "Prince, jangan bergerak. Mereka menunggu kesempatan untuk menyergap kamu," kata 2 lelaki tua di belakang kura-kura hitam, dengan serius. Dinasti Huang besar telah runtuh sejak lama, tetapi sekarang telah kembali, jadi mereka kembali juga. "Bagaimana mereka tahu aku akan datang?" tanya Lin Feng mengerutkan kening. "Aku memberitahu mereka," kata seseorang yang tiba-tiba muncul. Lin Feng tertegun, "Kamu?" 520, subscribe Penatua. Ketika Lin Feng melihat Yin Jiu, dia heran. Yin Jiu berjalan mendekatinya dan berkata, "Kuil spiritual Yin mengirim orang, dan untungnya aku adalah bagian dari kelompok, jadi aku melindungi istri kamu." Yin Jiu akan memberitahu Lin Feng bahwa pemimpin wilayah Yi dan wilayah Chen telah mempermalukan istri-istrinya. Dia berharap Lin Feng akan membunuh 2 pembudidaya. Yin Jiu sudah memiliki status sosial yang tinggi di kuil Yin spiritual, tetapi karena Lin Feng telah meracuninya, Yin Jiu tahu dia harus berada di pihak Lin Feng. Awalnya, dia membenci Lin Feng, tapi sekarang dia mengaguminya. Oleh karena itu, Yin Jiu memberitahu Lin Feng segalanya, membiarkan dia memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Ketika Lin Feng selesai mendengar Yin Jiu, kinya memenuhi udara, dan dia tampak seperti orang gila. Yin Jiu bergidik ketakutan. Mata Lin Feng memerah dan penuh dengan niat membunuh. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, berhasil mengendalikan diri. Dia ingin menghancurkan orang-orang M3 Sum itu. "Terima kasih, Yin Jiu. Aku akan menyembuhkan kamu ketika semua ini selesai," kata Lin Feng. Jika Yin Jiu tidak ada di sana, istri-istrinya akan diperkosa. Yin Jiu tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak keberatan lagi. Setelah itu, tidak peduli apakah dia minum pil atau tidak, dia tidak akan terpengaruh oleh pil racun lagi. "Yin Jiu, aku ingin melihat istri dan anak-anakku," kata Lin Feng, berharap Yin Jiu akan membantunya. Yin Jiu mengangguk. Dia datang untuk itu. "Lin Feng, hal terbaik adalah jika kamu bisa mengambil istri dan anak-anak kamu secara diam-diam. Lalu, ketika anggota dinasti Kaisar Langit kembali, jangan coba balas dendam." Selusin pembudidaya kuat datang dari kuil eliksir dan pemerintah dewa. Jika saja orang-orang itu datang, kamu akan dapat berperang melawan mereka, tetapi dinasti Kaisar Surgawi juga mengirim 4 Kaisar Gadli tingkat tinggi. Salah satunya adalah wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit, yang memiliki kekuatan puncak dari lapisan Kaisar Gadli ke-6. Dia penuh teka-teki dan tak terduga. Mereka menunggu kamu untuk datang, jadi jangan biarkan mereka menemukan kamu. "Selamatkan istri dan anak-anak kamu dan pergi," kata Yin Jiu. Dia tahu apa yang terjadi di balik layar, dan berharap Lin Feng tidak akan mengambil risiko yang tidak berguna. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerutkan kening dan memikirkannya. Cara terbaik adalah bersikap bijaksana dan membalas dendam pada orang-orang itu secara perlahan. Tetapi itu berbeda dari apa yang dia pikirkan, karena pemimpin dan pemimpin yang saleh dari wilayah supranatural telah ditangkap. Dia punya banyak teman di daerah supranatural. Banyak murid dari daerah supranatural telah terbunuh, bagaimana mungkin Lin Feng meninggalkan masalah pada saat itu? Lin Feng tidak egois. Bagaimana dia bisa mengabaikan hal-hal itu? Lin Feng tetap diam, lalu menatap kura-kura hitam dan yang lainnya dan berkata, "Tuan, ikut aku, mari selamatkan istri dan anak-anakku, lalu bawa mereka kembali ke kota dewa." Beberapa lelaki tua itu terkejut, "Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku." Lin Feng tampak ragu-ragu. Yin Jiu menghela nafas. Dia tahu bahwa Lin Feng tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan Lin Feng, dia tidak kecewa dengan perilaku Lin Feng. "Jangan khawatir untuk sekarang. Ayo pergi ke sana. Lin Feng, kamu harus berubah menjadi Tuan Muda Zutian dan mengubah ki kamu," Yin Jiu berkata kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Sangat cepat, Lin Feng dan orang-orang tua semua berubah, dan juga mengubah ki mereka. Ki mereka menjadi suram, seperti Yin Jiu. Lin Feng berubah menjadi pria yang tinggi dan kokoh. "Ayo pergi," kata Lin Feng, mengangguk pada Yin Jiu. Yin Jiu memimpin jalan. Mereka semua melintasi gerbang kuil suci daerah supranatural. Yin Jiu membawa mereka ke halaman tempat istri Lin Feng berada.
Ada selusin penjaga di sana dari berbagai kelompok. Semua orang kenal Yin Jiu. Namun, mereka tidak mengenal orang-orang di belakang Yin Jiu, sehingga para pembudidaya yang kuat dari dinasti Kaisar Langit bergerak di depan mereka. Yin Jiu, siapa orang-orang ini? Tanya pria dari dinasti Kaisar Langit, menatap Lin Feng dan yang lainnya dengan hati-hati. Ekspresi Yin Jiu tidak berubah. Dia berkata, tidak bisakah kamu merasakan ki mereka? Pemimpin kita membenci Lin Feng, mereka adalah tetua yang dia kirim. Petik 2. Dia membuat para penggarap kuat dari kuil Yin spiritual menunjukkan ki mereka dengan sengaja. Pria itu memeriksa mereka selama beberapa menit, dan memang, ki mereka mirip dengan pembudidaya kuil Yin spiritual. Pada akhirnya, dia membiarkan mereka lewat. Yin Jiu tetap tanpa ekspresi dan terus memimpin jalan. Yin Jiu dan Lin Feng tiba di luar ruangan. Lin Feng memandang kura-kura hitam dan berkata, Tuan, tunggu di luar. Nanti, kamu bawa mereka pergi. Petik 2. Lin Feng, kamu benar-benar, kata kura-kura hitam. Dia sangat khawatir. Lin Feng melambaikan tangannya untuk diam. Dia berbalik, dan Yin Jiu membuka kamar dan mereka masuk. Kura-kura hitam hanya bisa menghela nafas. Yin Jiu mengambil pria jangkung dan kokoh di dalam ruangan. Qiu Yuesin dan Duan Xinye menggendong anak-anak mereka. Mereka tidak takut pada Yin Jiu tetapi ketika mereka melihat pria jangkung dan kokoh itu, mereka khawatir lagi. Siapa dia? Tanya Qiu Yuesin, melirik Lin Feng. Yin Jiu tersenyum dan menepuk pundak Lin Feng, nikmati. Tapi jangan tinggal di sini terlalu lama. Aku khawatir mereka akan memeriksa kamar jika kamu tinggal di sini terlalu lama. Petik 2. Yin Jiu kemudian meninggalkan kamar dan menutup pintu. Qiu Yuesin dan Duan Xinye memandang Lin Feng dengan hati-hati. Mereka menganggapnya aneh. Lin Feng menatap Qiu Yuesin dan Duan Xinye. Mereka masih terlihat sangat cantik, dan baunya harum. Ki mereka juga berubah. Ki mereka lebih hangat, mereka tampak lebih baik sebagai ibu. Lin Feng hanya merasakan bahwa ki pada Meng Qing dan Tang Yuyu, karena mereka adalah ibu. Sekarang, Qiu Yuesin dan Duan Xinye adalah ibu juga, jadi mereka terlihat lebih ramah dan lembut. Lin Feng semakin dekat dengan kedua wanita itu. Mereka tidak mundur, mata mereka sudah basah. Mereka berdiri dengan anak-anak mereka di tangan mereka. Apa? Siapa nama mereka? 521, Subscribe Penatua. Lin Feng hampir tidak bisa berbicara, kata-katanya sangat lemah. Dia bersemangat, tetapi dia juga merasa sangat bersalah. Dia senang karena dia memiliki dua anak lagi sekarang, tetapi dia bersalah karena dia tidak bisa menghabiskan waktu dengan istri-istrinya ketika mereka hamil dan setelah mereka melahirkan. Dia tidak bisa membantu mereka. Dia merasa seperti ayah yang buruk. Qiu Yuesin memegang putrinya dengan kuat dan menatap Lin Feng dengan cinta. Matanya berbinar saat dia berkata sambil tersenyum, namanya Little Nian, Little Lin Nian. Little Lin Nian, bisik Lin Feng, saat dia meletakkan bayinya di pelukannya. Meskipun Lin Feng sudah memiliki dua putra, dia belum benar-benar membesarkan mereka, oleh karena itu, dia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam hal merawat anak. Tapi Lin Feng sangat senang, dan sangat tersentuh. Dia akhirnya memiliki seorang gadis kecil, Little Lin Nian. Dia selalu menginginkan seorang anak perempuan, dan sekarang dia memiliki seorang anak perempuan. Dia memiliki mata dan mulutnya. Dia terus berdeguk dan terkikik. Mata Lin Feng basah, dia terus tersenyum dan mengangguk. Bagus, bagus, Little Nian. Little Nian, harta kecilku, katanya. Lalu dia memberikan Little Lin Nian kembali ke Qiu Yuesin, dan memandangi bayi yang dipegang Duan Xinye. Matanya berbinar. Duan Xinye berbicara dengan suara sangat rendah karena dia tidak ingin membangunkan Lin Heng. Heng kecil, Lin Heng, memberikan bayi itu kepada Lin Feng dengan sangat hati-hati. Lin Feng membuka lengan besarnya dan mengambil putranya. Dia sangat gembira. Lin Heng, harta kecilku, Lin Heng. Lin Feng menggendong putra barunya dengan sangat hati-hati. Dia takut bayinya akan pecah jika dia menggendongnya terlalu erat. Lin Heng masih tidur. Dia tidak tahu dia ada dalam pelukan ayahnya. Bocah kecil ini suka makan, kata Duan Xinye, menatap putranya dengan gembira. Lin Feng mengangguk dan menatap anak laki-lakinya dengan cinta. Maafkan aku, kamu mengalami masa-masa sulit karena aku tidak bisa berada di sana untuk kamu ketika kamu membutuhkan aku. Xin kecil, Ye kecil, desah Lin Feng setelah waktu yang lama. Qiu Yuesin dan Duan Xinye tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Kamu harus terus menjadi lebih kuat. Jika kamu berhasil, kamu akan dapat melindungi kami, dan segalanya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Petik 2. Ya, aku melakukan yang terbaik. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kamu, Lin Feng setuju. Dia berbicara dengan istri dan anak-anaknya, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat bertekad. Suami, kuil suci daerah supranatural. Aku tahu, jangan khawatir, aku akan menghukum orang-orang itu. Aku sudah lama tidak kembali, dan tampaknya banyak orang lupa betapa kuatnya aku. Sekarang, saatnya bagi aku untuk menunjukkan kepada mereka, kata Lin Feng menyela Qiu Yuesin.
Dia muram saat mengembalikan putranya ke Duan Xinye dan berkata, para pembudidaya kuat di luar akan membawamu ke kota dewa dengan aman. Serahkan sisanya padaku. Kamu tidak perlu khawatir. Dia meraih tangan istrinya dan berjalan menuju pintu keluar. Suami, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qiu Yuesin. Dia khawatir. Tentu saja, kamu tahu seberapa kuat aku, kata Lin Feng sambil tersenyum lembut. Tapi mereka Kaisar Gadli yang legendaris, kata Duan Xinye. Dia sangat khawatir, dia tidak ingin Lin Feng mengambil risiko yang tidak berguna. Kaisar Gadli yang legendaris. Hehe, gadis konyol. Jangan khawatir, percayai suamimu, kata Lin Feng tersenyum bercanda dan membelai kepala Duan Xinye. Duan Xinye terkejut. Dia tahu bahwa Lin Feng kuat, tetapi dia terlihat sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dia telah menjadi kaisar yang saleh. Namun, mereka hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus pertama. Lin Feng tidak melihat bahwa Duan Xinye tampak sedih. Dia hanya membawa istrinya ke kura-kura hitam dan yang lainnya. Yin Jiu bergegas dan berkata, cepatlah, aku sudah memiliki penggarap kuil Yin spiritual menggantikan yang lain di sini. Kamu tidak punya waktu untuk disia-siakan. Petik 2. Ya, aku tahu. Guru, tolong bawa istri dan anak-anak aku ke kota dewa dengan selamat, kata Lin Feng, membungkuk kepada mereka secara resmi. Si kura-kura hitam mengangguk. Para pembudidaya melepaskan lapisan energi pelindung di sekitar istri dan anak-anak Lin Feng. Tidak ada yang bisa melukai mereka lagi. Lin Feng, hati-hati. The Celestial Evolution Holy Dynasty juga mengirim beberapa pembudidaya yang kuat, mereka akan segera datang. Jangan bertindak sembarangan. Kita pergi, kata kura-kura hitam. Dia tahu berusaha meyakinkan Lin Feng tidak berguna, jadi dia hanya memberinya satu nasihat terakhir. Dia tidak punya waktu untuk kalah, dia harus melindungi keluarga Lin Feng. Mereka dengan cepat masuk ke pesawat ulang-alik dan pergi secepat mungkin. Lin Feng khawatir saat dia melihat mereka pergi. Ayo pergi, Yin Jiu berkata kepada Lin Feng. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bersiap-siap untuk pergi dan menyelamatkan para anggota kuil suci daerah supranatural. Namun, mereka berdua bahkan tidak punya waktu untuk meninggalkan halaman ketika selusin kaisar yang saleh muncul di depan mereka. Tingkat budidaya mereka adalah antara layers kaisar ilahi kedua dan kelima. Mereka mengelilingi seluruh halaman, di belakang mereka ada pemimpin dan pemimpin yang saleh dari daerah lain. Ekspresi Yin Jiu berubah drastis. Dia tahu mereka dalam bahaya. Seorang pria berpakaian cian keluar dari kerumunan, dan King Yang. Dan King Yang memandang Yin Jiu mengejek dan tersenyum dingin. Terima kasih banyak, Brother Yin Jiu. Kamu membawa Lin Feng ke sini untuk kita. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Dan King Yang membungkuk padanya, seolah-olah Yin Jiu telah merencanakan segalanya. Itu tidak benar, Lin Feng, aku. Ekspresi Yin Jiu berubah drastis. Bagaimana jika Lin Feng tidak percaya padanya? Tapi Lin Feng memotongnya. Jangan khawatir, aku tidak percaya padanya. Petik 2. Terima kasih, kata Yin Jiu. Dia dipenuhi keringat dingin. Jika Lin Feng percaya dan King Yang, itu akan menjadi malapetaka baginya. Haha, tidak ada yang bisa membodohi kamu, ya. Ejek dan King Yang tertawa mengejek. Ada selusin Kaisar Gadli dan beberapa Kaisar setengah Gadli di belakangnya, jadi dia tidak takut sama sekali. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, tapi dia yakin Lin Feng tidak berusaha memikirkan rencana untuk membunuhnya. Dia mungkin bertanya-tanya bagaimana dia bisa melarikan diri. Tapi dia salah. Dan King Yang, kamu benar-benar ingin mati, kata Lin Feng acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Dan King Yang. Dan King Yang memucat, dan mundur beberapa langkah tanpa menyadarinya. Dia berteriak, kamu, coba dan berani, ada selusin kaisar yang saleh di belakangku. Petik 2. Dia gemetar dari kepala ke kaki setelah diancam oleh Lin Feng. Dia berharap Lin Feng tidak akan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Namun, tidak melakukan apapun tidak benar-benar menyerupai Lin Feng. Kamu pikir selusin kaisar yang saleh dapat mencegah aku membunuh kamu? Seru Lin Feng dengan senyum seorang pembunuh. Dia menghilang seketika, menyerang Dan King Yang. Dan King Yang memucat. Dia melintas mundur secepat yang dia bisa dan memekik nyaring, paman. Selamatkan aku. Huff. Bocah sombong. Mati. Dua Kaisar Gadli yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat melemparkan diri mereka di Lin Feng. Lin Feng telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli keempat, dia tidak perlu takut dengan dua pembudidaya ini. Lin Feng melemparkan pukulan ke lengan mereka. Mereka berdua mengerang kesakitan, dan dihancurkan. Lin Feng kemudian melintas dan mengangkat tangan kirinya. Dia meraih Dan King Yang, yang berusaha melarikan diri dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu seharusnya tidak mengancam keluarga aku. Petik 2. Berderak. Lin Feng menggenggam lengan Dan King Yang dengan kekuatan yang lebih besar. Mata Dan King Yang melebar saat dia memucat. Lin Feng mencengkeram lehernya, merenggut sekali, lalu dia menendang mayat Dan King Yang, yang berubah menjadi asap di udara. Fiu. Lin Feng baru saja menghancurkan Dan King Yang dan menamparkan dua Kaisar Gadli dari lapisan Kaisar Gadli keempat.
Selusin pemimpin dan pemimpin ilahi mengencingi celana mereka. Mereka mengira Lin Feng hanya akan sedikit lebih kuat dari mereka, tapi para pemimpin wilayah Yi dan wilayah Chen memucat. Mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan, dan ingin melarikan diri. Namun, ketika mereka bergerak, mereka melihat mata dingin Lin Feng dan mereka meninggalkan diri mereka dengan putus asa. Kamu berani mempermalukan istriku. Kamu tidak akan pernah kembali ke wilayah kamu. Petik 2. Bum bum. Dua ledakan terdengar. Dua kaisar setengah dewa saling meledak dan mati. 522. Subscribe Penatua. Semua orang tercengang, terutama para pemimpin dan pemimpin ilahi yang tersisa. Kepala mereka terasa mati rasa, otot-otot mereka berkedut ketakutan. Mereka telah mendengar tentang Lin Feng berkali-kali, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Sekarang, mereka baru saja melihatnya dan mereka telah melihat betapa gilanya dia. Lin Feng berubah kembali menjadi bentuk aslinya. Dia melihat ke berbagai kaisar ilahi dan selusin pemimpin. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Lin Feng menghela nafas. Dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Dia dalam kegilaan membunuh. Dia harus membalas para murid dari kuil suci daerah supranatural, dan istri serta anak-anaknya. Huff, bocah sombong. Bahkan jika kamu membunuh Dan Qingyang, jika tidak berarti kamu dapat membunuh semua orang. Semuanya, mari serang dia bersama. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Teriak seorang pembudidaya yang lebih kuat dari dinasti Kaisar Langit. Dia adalah orang tua yang berkomplot melawan Lin Feng kali ini, dan memiliki kekuatan lapisan Kaisar kelima yang saleh. Kamu pikir aku takut dengan tas tua lapisan Kaisar kelima yang saleh? Aku akan membunuhmu sekarang. Sumpah Lin Feng, tersenyum dingin. Dia melirik pria tua itu. Ekspresi pria tua itu dengan cepat berubah. Dia mendengus dan melemparkan pukulan. Dia tidak takut pada seorang bocah lelaki yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar keempat yang saleh. Lin Feng baru saja mulai bangkit, dia bisa bangga, tetapi orang tua itu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Pria tua itu melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Lin Feng berteriak dengan marah. Dia tidak menyembunyikan, dia membiarkan lelaki tua itu memukulnya. Dia mendengus kesakitan, dan wajahnya memucat. Ketika orang tua itu melihat itu, dia bersukacita dan bersiap untuk menyerang lagi. Namun, Lin Feng tidak berniat memberinya kesempatan kedua. Dia telah membiarkan orang tua itu memukulnya pertama kali sehingga dia bisa lebih dekat dengannya, sekarang dia hanya setengah meter darinya. Haha, tas tua, hidupmu adalah milikku, teriak Lin Feng, tertawa panik. Dia melepaskan kekuatan keterampilan surgawi 8x9 pada orang tua itu dengan eksplosif. Orang tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan keterampilan 8x9 surgawi menyerap vitalitasnya, dan dia meninggal. Itu adalah Kaisar Gadli kedua yang dibunuh Lin Feng, dan di atas itu, dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli kelima. Selusin Kaisar yang saleh sangat ketakutan. Jika mereka tidak saling mendukung, Lin Feng akan membunuh mereka semua satu persatu. Ayo bergandengan tangan dan bunuh bocah kecil itu sekarang. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Teriak beberapa Kaisar yang saleh. 13 Kaisar yang saleh menyerang pada saat yang sama, melemparkan diri ke Lin Feng. Lin Feng tertawa maniak, membuka tangannya. Iblis Qi berguling di langit kuil suci daerah supranatural. Haha, datang. Aku benar-benar menikmatinya. Lin Feng senang karena dia bisa melepaskan kemarahannya. Dia telah mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama, dan sekarang dia bisa meninggalkan dirinya sendiri untuk kemarahannya. Lin Feng melemparkan pukulan dua pembudidaya lapisan Kaisar Ilahi kedua bahkan tidak punya waktu untuk menyerang sebelum Lin Feng memukul mereka. Dalam sekejap mata, hanya 11 Kaisar yang saleh yang tersisa. Lin Feng melintas dan mendarat di depan seorang kultivator lapisan Kaisar Gadli ketiga. Dia berasal dari kuil Yin spiritual, tetapi Lin Feng tidak peduli. Dia tidak khawatir sama sekali. Dia meninju wajahnya dan kepala pria itu meledak. 10 Kaisar yang saleh ditinggalkan. Ayo, teriak Lin Feng, tertawa gila. Seketika, 10 Kaisar Gadli yang tersisa begitu takut sehingga mereka berlutut, dan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Lin Feng. Karena Kaisar yang saleh itu telah bergandengan tangan untuk bertarung melawan Lin Feng, tidak ada yang mengawasi para tahanan di kuil suci daerah supranatural, jadi mereka semua melarikan diri. Ketika mereka keluar, mereka melihat Lin Feng membantai musuh-musuh mereka, dan sangat senang. Fan Zhengjun dan Song Zuang menatap Lin Feng. Dia tampak mengesankan dan menakjubkan, begitu kuat di depan semua Kaisar yang saleh itu. Dia bahkan sudah membunuh beberapa dari mereka. Pemimpin yang saleh dan Tuan Savage juga menatap Lin Feng. Setelah lama, mereka tersenyum kecut. Sage Huo, apakah kamu masih marah pada putri kamu? Pemimpin Gadli menggodanya. Sage Huo menggelengkan kepalanya. Dia khawatir, tetapi marah. Bagaimana dia bisa marah? Lin Feng menindas para Kaisar yang saleh. Bagaimana dia bisa marah pada Lin Feng? Song Zuang tampak bingung. Saat itu, dia adalah Sage Xie dan jauh lebih kuat dari Lin Feng, tapi sekarang Lin Feng sudah menjadi jauh lebih kuat darinya. Apakah dia masih menganggap Song Zuang sebagai teman?
Anggota kuil suci daerah supranatural semua menatap Lin Feng saat dia membantai musuh-musuh mereka. Mereka semua bergetar, dan tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak akan pernah melupakan ini. Lin Feng melemparkan pukulan pada seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama dari pemerintah dewa. Setelah pukulan itu, hanya 6 kaisar ilahi yang tersisa. Lin Feng sudah menyingkirkan setengah dari penjajah. Yang tersisa adalah pahlawan dari semua jenis kelompok, mereka semua memiliki kekuatan lapisan kaisar kelima yang saleh. Ada 3 pembudidaya dari dinasti Kaisar Surgawi, 1 dari kuil yin spiritual, dan 2 dari pemerintah dewa. Lin Feng sudah membunuh semua pembudidaya kuil eliksir. Mereka ingin menyelamatkan Dan Qingyang dan 2 orang tua sesaat sebelumnya, jadi Lin Feng telah membunuh mereka terlebih dahulu. Paman, berhenti menyerang. Kamu telah berlatih kultivasi selama puluhan ribu tahun, apakah menurut kamu sekarat seperti ini sepadan? Qin Jiu bertanya kepada penggarap terakhir dari kuil yin spiritual pada saat yang paling penting. Dia berharap Lin Feng tidak akan membunuhnya. Lin Feng melirik pria tua itu dan berkata, berhenti bertarung dan aku tidak akan membunuhmu. Baiklah, kata pria tua itu, tersenyum masam. Dia pindah dan meninggalkan 5 pembudidaya lainnya sendirian. Mereka secara alami geram. Namun, dia tidak peduli, Yin Jiu benar. Terbunuh tanpa hasil tidak ada gunanya. Dia telah hidup dan berlatih kultivasi selama ribuan tahun, mengapa mati sekarang tanpa hasil? Orang tua dan Yin Jiu berdiri bersama. Meskipun dia membenci Yin Jiu karena mengkhianati kuil, tanpa Yin Jiu, dia sudah mati. Setelah dia pergi, Lin Feng menendang seorang pria tua menggunakan iblis kaisar keterampilan surgawi dan memotong tubuhnya menjadi 2. Semua orang tercengang. 4 kaisar gadli yang tersisa dikumpulkan bersama, menatap Lin Feng dengan hati-hati. Itu seperti bumi dan langit akan runtuh pada mereka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Lin Feng telah membunuh 8 kaisar ilahi. Salah satu dari mereka telah memutuskan untuk menyerah. Lin Feng, kamu sangat arogan. Apakah kamu tidak takut kalau Tiandi akan membalas dendam? Teriak 2 orang pembudidaya kuat dinasti Kaisar Surgawi dengan marah. Mereka panik, jadi mereka mati-matian mencoba mengandalkan reputasi Tiandi. Namun, ketika Lin Feng mendengar itu, dia hanya tersenyum. Ketika para anggota kuil suci daerah supranatural mendengar kata-kata itu, mereka bergetar dari ujung ke ujung Tiandi. Lin Feng telah menyinggung Tiandi. Tidak heran begitu banyak pembudidaya kuat ada di sini. Lin Feng telah menyinggung Tiandi, dan Tiandi telah mengirim begitu banyak pembudidaya yang kuat, yang juga membuktikan betapa kuatnya dia. Lin Feng, mari kita pergi dan kita akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Bagaimana menurut kamu? Tanya penggarap pemerintah dewa. 2 pria tua dari dinasti Kaisar Langit cepat setuju. Memang, mari kita pergi dan kita akan melupakan hari ini. Lupakan apa yang terjadi hari ini. Apakah itu mungkin? Lin Feng hanya tersenyum gelap. Dia melihat keempat kaisar ilahi, tersenyum kejam. Lupakan apa yang terjadi. Apakah itu mungkin? Hari ini, kalian semua akan mati. Kamu seharusnya tidak mengancam istri dan anak-anak aku. Itu adalah apel mata aku. Jika aku membebaskan kamu, bagaimana aku bisa yakin bahwa istri aku akan aman? Karena itu, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan membunuhmu. Mengenai Tiandi, hehe, apakah aku perlu peduli dengan perasaannya? Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu pikir dia akan melepaskanku? Dia membenciku lebih dari apapun. Karena kita adalah musuh, mengapa aku harus peduli dengan apa yang dia pikirkan? Baiklah, bagaimanapun, tidak ada gunanya untuk terus berbicara omong kosong. Aku akan membunuhmu sekarang, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Dia menatap keempat kaisar gadli dengan dingin. 4 kaisar ilahi sangat gugup. Mereka terus melangkah mundur, membuat lingkaran kecil, semuanya kembali ke belakang. Cukup, Little Lin Feng, kamu sangat arogan. Kamu pikir dinasti kaisar surga sangat lemah atau apa? Petik 2. Dan pemerintah dewa, kamu pikir kami sangat lemah. Kaisar yang saleh berteriak kaget saat tanah bergetar di bawah beberapa suara baru. 4 kaisar ilahi tampak sangat bahagia ketika mereka mendengar suara-suara itu. Selusin siluet muncul di langit, semuanya dari pemerintahan dewa dan dinasti Kaisar Langit. Lin Feng tahu 2 dari mereka, Tian Fan dan Bai Qi. Lin Feng melihat mereka. Ada seorang lelaki tua berpakaian hitam, wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit. Dia memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Gadli ke-6. Dia adalah orang yang telah berkontribusi pada kehancuran total dinasti Huang besar sejak lama. Ada orang tua lain dengan pakaian biru di sisi pemerintah dewa, yang juga memiliki kekuatan lapisan Kaisar ke-6 yang saleh. Lin Feng tertegun. Orang tua di sebelah Yin Jiu juga memucat. Mereka semua dikutuk. Lin Feng tidak bisa melarikan diri. 523, subscribe Penatua. Tian Fan dan Bai Qi ada di depan. Tian Fan tampak acuh tak acuh, tenang dan menyendiri. Baginya, Lin Feng dikutuk. Dia tidak perlu melakukan upaya. Tapi Bai Qi berbeda, karena dia kalah melawan Lin Feng 2 kali. Dia tidak percaya diri seperti dulu. Dia menatap Lin Feng lagi dan menyadari bahwa Lin Feng mungkin hancur. Jika Lin Feng meninggal,
maka dia akan aman, dan dia masih menjadi tuan muda dari pemerintahan dewa. Berpikir tentang itu, Baiki merasa jauh lebih baik. Ki-nya tiba-tiba berubah. Wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit dan wakil pemimpin pemerintahan dewa sama-sama memiliki kekuatan lapisan Kaisar-Kaisar ke-6. Orang-orang yang mereka bawa adalah semua pembudidaya yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi ke-4 dan ke-5. Masih ada 4 kaisar yang saleh yang ada di sana sebelum mereka tiba, dan yang telah meminta Lin Feng untuk menyelamatkan hidup mereka. Sebelum orang-orang itu tiba, ke-4 kaisar yang saleh sangat khawatir, tetapi dalam sekejap mata, kecemasan mereka telah benar-benar hilang. Tepat sebelumnya, Lin Feng memiliki kehidupan mereka di tangannya, sekarang orang-orang itu memiliki hidupnya di kepala mereka. Kamu mengkhianati aliansi. Tian Fan bersumpah pada Yin Jiu dan tetua kuil Yin spiritual. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yin Jiu dulu dekat dengannya, dan sekarang dia membantu Lin Feng. Musuhnya, Tian Fan marah. Yin Jiu memucat. Dia menyesal, tetapi sudah terlambat, Tian Fan tidak akan memaafkannya. Dia mungkin akan mati sekarang. Dia ketakutan. Dia tidak ingin mati. Kalau tidak, dia tidak akan minum pil beracun Lin Feng, dia tidak akan mematuhi Lin Feng, bahkan jika sekarang dia benar-benar ingin berada di sisi Lin Feng. Tapi dia benar-benar takut mati. Tian Fan, selama kompetisi 3 pesta, kita seharusnya bertarung di final. Ayo lakukan sekarang, tantang Lin Feng, menatap Tian Fan dengan dingin. Tian Fan mendengus, matanya bersinar dingin. Kenapa aku harus bertarung melawanmu? Kamu sudah ditakdirkan sekarang. Kamu tidak layak untuk perhatian aku. Mengapa tangan aku kotor? Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak dapat mengalahkan aku, karena... Jubah emas Tian Fan berkibar dengan keras, dan ki yang luar biasa meledak di sekelilingnya. Dia menerobos. Mata Yin Jiu terbuka lebar. Tian Fan Ki bahkan lebih menakutkan daripada di masa lalu. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi ke-5, yang berarti dia telah menerobos. Dia sudah menjadi Kaisar Gadli tingkat tinggi. Tidak heran kamu sangat sombong, kata Lin Feng, tersenyum tulus pada Tian Fan. Tian Fan berpikir bahwa karena dia telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli ke-5, dia bisa meremehkan Lin Feng. Di sisi lain, sulit untuk membayangkan bahwa karena Lin Feng telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli ke-4, ia juga menjadi sangat kuat. Berhenti memikirkan Lin Feng. Kamu ditakdirkan untuk mati. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu akan mati di sini di timur. Kamu pasti senang bahwa kamu akan mati di sini. Petik 2. Kamu dari timur secara tidak langsung. Setelah kamu mati, jutaan orang muda mungkin akan datang ke kubur kamu di sini untuk menyembah kamu. Bukankah ini luar biasa? Kamu pasti sangat bahagia. Mereka akan berjuang untuk timur. Tian Fan memujinya mengejek. Lin Feng tersenyum mengejek juga. Apa? Kamu ingin melakukan seperti yang ayahmu lakukan dengan Xuan Yuan sejak lama dan membuat orang mengira aku adalah penjahat. Petik 2. Maksudnya apa? Kamu suka berkomplot melawan orang-orang di keluarga kamu, bukan? Kamu suka menggunakan orang mati untuk menunjukkan kekuatan kamu, kamu sampah. Apakah kamu selalu menunggu musuh kamu mati sebelum melakukan hal-hal tertentu? Dulu, kakekmu bergandengan tangan dengan ayahmu untuk membunuh Xuan Yuan sang Kaisar Iblis, yang merupakan pahlawan yang luar biasa. Kemudian, kamu menciptakan keseluruhan cerita dan memberitahu orang-orang di benua bahwa ia adalah penjahat. Sekarang, kamu ingin melakukan hal yang sama dengan aku, bukan? Apakah ayahmu akan datang dan membantumu? Hehe, bodoh. Kamu benar-benar keluarga orang bodoh. Tapi itu membuktikan kamu memiliki darah yang sama. Kamu berdua bajingan. Haha, kata Lin Feng, tertawa jijik. Karena Tian Fan tidak memberinya wajah, Lin Feng juga tidak perlu memberinya wajah. Wajah Tian Fan terdistorsi dengan kebencian dan dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mereka retak. Paman, serang, perintah Tian Fan pada pria tua di sebelahnya. Pria tua itu mengangguk dengan acuh tak acuh dan menyipitkan matanya. Dia berkata, kasihan Lin Feng, kamu jenius, dan sekarang kamu akan mati. Memang, itulah harga untuk mencoba menghadapi dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintahan dewa. Konsekuensinya adalah kamu akan mati sekarang. Setuju wakil pemimpin pemerintahan dewa, tersenyum menghina. Kedua pria tua itu melaju ke depan, menatap Lin Feng. Mereka tampak seperti pemangsa yang mengamati mangsa mereka. Kembali, kata Lin Feng, mengerutkan kening pada Yin Jiu dan orang tua itu. Pasangan itu bergerak 10.000 meter jauhnya. Lin Feng mengepalkan tangannya dan melepaskan kekuatan kecerahan, serta darah iblis Qi. Dia juga merilis esensi sejati dari Cilio Kosem dari Grid Tao. Dia sudah bertekad untuk memulai konfrontasi terakhir dan putus asa. Bahkan jika dia mati, itu tidak masalah, dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu pergi hidup-hidup. Menyerang. Suasananya sangat tegang. Kedua pria tua itu melemparkan diri ke arah Lin Feng. Mereka berdua memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-6. Salah satu dari mereka bahkan memiliki kekuatan di puncak Gadli Emperor layar ke-6. Dua Kaisar Gadli tingkat tinggi menyerang Lin Feng, seorang Kaisar Gadli tingkat menengah. Namun, Lin Feng tidak takut. Dia tidak bisa menyerah. 8 kali 9 keterampilan surgawi. Teriak Lin Feng dengan marah.
Dia berubah menjadi seberkas sinar dan melemparkan dirinya ke arah dua lelaki tua yang berjarak 10.000 meter darinya. Energi mengerikan dari keterampilan langit 9x9 melonjak, mengejutkan dua pria tua ketika mereka melihat itu. Itu adalah keterampilan surgawi yang diciptakan Sueran. Jika Xuan Yuan dan Sueran telah bertarung satu sama lain menggunakan keterampilan surgawi 8x9 dan keterampilan Kaisar Iblis Langit, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ketika Lin Feng menggunakan keterampilan langit 9x9, ki bumi dan langit tersebar dan digantikan oleh darah iblis ki dan ki jahat dari keterampilan surgawi 8x9. Ruang itu benar-benar terdistorsi. Para anggota kuil suci daerah supranatural hanya bisa menatap kosong pada Lin Feng. Jika mereka terlalu dekat, mereka bisa mati. Kekuatan Kaisar Surgawi. Roaring Garu. Wakil pemimpin dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintah dewa berteriak. Mereka berdua menggunakan keterampilan surgawi dengan kekuatan penuh mereka untuk melawan Lin Feng. Energi mereka dan energi Lin Feng dari 8x9 Celestial Skill bertabrakan. Tetapi perbedaan di antara mereka terlalu besar. Lin Feng memucat. Dia didorong dalam lintasan lengkung. Namun, dua orang kultivator dari Godly Emperor layar ke-6 juga tidak bersenang-senang, terutama wakil pemimpin pemerintahan dewa. Energi Lin Feng menghantam bahunya. Dia didorong mundur 1000 langkah. Wajahnya sangat pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Dia menyeka dengan lengan bajunya dengan marah. Dia adalah wakil pemimpin pemerintahan dewa, seorang kultivator lapisan Kaisar Godly ke-6, dan seorang junior telah mendorongnya seperti itu. Betapa memalukan. Pria tua itu mengepalkan tinjunya dan berteriak. Dia berubah menjadi pisau tajam dan dibebankan pada Lin Feng, matanya merah dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, tangannya gemetar. Sebagian nadinya bergerak. Namun, dia tidak takut. Datang. Aku tidak akan menyerah, bahkan jika itu berarti kita harus mati bersama, janji Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Dia memadatkan energi keterampilan surgawi iblis kaisar dan Cilio Kosem dari Great Tao di tangannya. Dia akan mencoba dan menggunakan serangannya yang paling kuat. Itu adalah konfrontasi putus asa. 524, Subscribe Penatua. Haha, kamu terlalu percaya diri. Lin Feng, kamu pikir kamu akan selamat kali ini? Ejek Tianfan, tertawa dengan jijik. Jika aku tidak mati, kamu tidak akan bersenang-senang. Sembur Lin Feng dengan dingin. Dia bergerak, dan kekuatan Cilio Kosem dari Great Tao dan keterampilan Celestial Kaisar Iblis terkondensasi dan meledak. Lin Feng sendirian, tapi energinya benar-benar merusak atmosfer. Sebelum kekuatannya, daerah itu tampak seperti kiamat. Para anggota kuil suci daerah supranatural tidak punya pilihan selain menonton. Mereka tidak bisa membantu. Bahkan orang-orang seperti Song Zuang, yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi pertama tidak cukup kuat untuk berpartisipasi. Lin Feng sangat kuat, dua lelaki tua yang dia lawan kaget. Mereka tahu bahwa Lin Feng siap mati untuk membunuh mereka, tetapi mereka tidak ingin mati, bahkan bersama dengan Lin Feng. Haha, Lin Feng, kami tidak sebodoh kamu. Bahkan jika kamu ingin mati, kami tidak akan mati bersamamu. Kamu bisa mati sendiri. Petik 2. Lin Feng, mulai sekarang, setiap tahun pada hari ini, kami akan mengingatmu. Sampai jumpa, Lin Feng. Keklet dua pria tua itu, tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba mengambil jimat batu giok dan memecahkannya. Seluruh ruang bergetar, dan lampu biru hijau mengelilingi kedua lelaki tua itu. Kekuatan yang menakutkan meledak menuju Lin Feng. Kedua lelaki tua itu dikelilingi oleh ruang dan waktu Dao. Lin Feng dan dua pria tua itu sekarang berada di ruang yang berbeda, mereka mengisolasinya di ruang yang berbeda. Mereka bermaksud menggunakan serangan mereka yang paling kuat sekarang. Namun, ketika Lin Feng melihat itu, dia hanya tersenyum dingin. Ruang dan waktu Dao menentangnya. Apakah mereka pikir mereka bisa menggunakan kurungan ruang dan waktu untuk melawannya? Kamu tidak bisa mengajari anjing tua trik baru. Bagaimana dengan menunjukkan mereka ruang dan waktu kandangnya? Lin Feng tersenyum licik. Tiba-tiba, mereka yang menonton memiliki firasat buruk. Orang-orang pintar mulai melarikan diri ke segala arah, tetapi sudah terlambat. Ruang dan kandang waktu, teriak Lin Feng dengan marah. Dia mengangkat tangannya ke langit dan seketika, ruang dan energi waktu yang sangat tebal dan padat muncul, berubah menjadi sangkar raksasa. Ruang dan waktunya Dao telah mencapai tingkat maksimum. Ruang dan waktu Lin Feng Dao adalah Dao kedua, setelah Dao hidup dan mati, untuk mencapai tingkat maksimum. Ruang dan waktunya Dao sekarang 100 kali lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakannya. Itu puluhan ribu meter lebarnya. Karena itu, mereka yang melarikan diri juga ditangkap. Kedua pria tua itu mengira mereka akan menghancurkan Lin Feng dengan energi mereka, tetapi Lin Feng menggunakan kekuatan mereka untuk melawan mereka. Semua orang yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Godly ke-4 sampai ke-6 terperangkap dalam kurungan. Dalam sekejap mata, mereka semua menghilang. Awan merah darah muncul, dan kemudian sebuah lubang hitam yang mengandung kekuatan menyerap muncul. Lin Feng mengambil keuntungan dari situasi ini untuk melemparkan pukulan pada selusin pemimpin dan pemimpin ilahi yang berada di tanah.
Mereka berteriak mengerikan, tetapi Lin Feng tidak peduli, bahkan jika semua kelompok di timur harus mati. Orang-orang itu telah mempermalukan istri dan anak-anaknya, bagaimana ia bisa membiarkan mereka hidup? Begitu banyak murid telah meninggal di kuil suci daerah supranatural. Apa yang telah dilakukan orang-orang itu tidak bisa dimaafkan. Dia harus membunuh mereka semua. Lubang hitam Lin Feng menyerap selusin orang perlahan-lahan sebelum suasana kembali tenang. Para pembudidaya kuil suci daerah supranatural tidak akan pernah melupakan apa yang baru saja mereka lihat. Lin Feng telah membunuh selusin pemimpin dan pemimpin ilahi dalam sekejap mata. Termasuk pemimpin dan pemimpin ilahi wilayah Yi. Para wakil pemimpin dari dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintahan Dewa tercengang. Tidak hanya mereka tidak membunuh Lin Feng, tetapi Lin Feng juga membunuh 6 kaisar yang saleh dan selusin pemimpin. Meskipun mereka tidak peduli dengan orang-orang itu, mereka masih merasa terhina karena merekalah yang bertarung melawannya. Paman, jadilah tanpa ampun. Bunuh dia, teriak Tian Fan, buku-buku jarinya muncul lagi. Dia ingin membunuh Lin Feng sendiri, tetapi dia mengerti itu tidak mudah. Kedua lelaki tua itu mengangguk lalu menghilang. Sedetik kemudian, mereka muncul kembali di depan Lin Feng dan melemparkan pukulan padanya. Lin Feng tidak punya waktu untuk menggunakan ruang dan kurungan waktu kali ini, dan mendapat kesan sistem peredaran darahnya akan meledak. Dia batuk darah dan terpesona. Dia menabrak beberapa pavilion, yang runtuh di sekitarnya. Wajahnya sangat pucat. Tidak peduli seberapa kuat Lin Feng, musuh-musuhnya memiliki kekuatan lapisan kaisar kekaisaran ke-6. Kamu benar-benar bertekad untuk membunuh aku tahu, kata Lin Feng tersenyum dingin dan menghapus darah dari bibirnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit, tetapi dia memandangi dua lelaki tua itu, merasa geli. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang hari ini, kamu akan mati hari ini. Kami hanya mematuhi perintah Tiandi. Kami akan membunuh kamu, dan kamu akan menjadi batu loncatan Tian Fan. Kaisar muda Tian Fan akan menjadi penguasa utama benua para dewa. Bagaimana mungkin pemimpin kecil Xuan Yuan City merusak rencana kaisar muda kita? Petik 2. Lin Feng, masuk akal, bunuh diri. Kami akan menghormati mayat kamu, ejek wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit, dengan jijik menduduki posisi memerintah. Baginya, Lin Feng sudah mati. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tertawa. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, baiklah, Kaisar yang saleh darah, saatnya untuk serangan balik utama kita. Siapa? Ketika Lin Feng mengatakan itu, dua pembudidaya lapisan Kaisar Gadli ke-6 melirik dengan hati-hati. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka mendengar seseorang tertawa dengan berani. Haha, begitu banyak pembudidaya kuat berkumpul di kuil suci daerah supranatural, betapa hidup. Karena seperti itu, aku, Sueran, akan bergabung dengan kesenangan. Dan aku, Tuan Zun Xie, juga ingin ikut bersenang-senang. Dan aku, Yan Di, Yan Hui, Yan Zan. Aura saleh muncul di sekitar ketika beberapa orang menjadi terlihat. Lin Feng mengangkat kepalanya, dan Kaisar Darah Gadli, Yan Di, Mr. Zun Xie dan yang lainnya tersenyum. Lin Feng tahu bahwa orang-orang ini mungkin sudah tiba beberapa saat yang lalu. Mungkin mereka hanya ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Lin Feng terkejut ketika dia melihat Gadli Emperor Blood. Mereka belum bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan Gadli Emperor Blood telah menembus ke puncak lapisan Kaisar Gadli ke-7. Dia sekarang memiliki kekuatan aslinya, dia adalah Sueran sejak dulu. Orang-orang biasa mengatakan bahwa pada level tertinggi, Sueran akan bertanding melawan Xuan Yuan. Itu bukan karena mereka membenci Sueran, tetapi karena mereka sangat menghargai Xuan Yuan. Dia sangat kuat. Mungkin pertarungan mereka berakhir imbang, tetapi mereka tidak pernah bertarung, jadi tidak ada yang tahu seperti apa jadinya. Namun, semua orang tahu nama Sueran. Tuan Zun Xie, yang tinggal di pegunungan, juga sangat terkenal. Ketika wakil pemimpin dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintahan dewa melihat mereka heran dan menjadi pucat. Mereka memandang Sueran, dan kemudian Mr. Zun Xie. Mereka berdua memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Ketuhanan yang ke-7. Bagaimana dua wakil pemimpin bisa bersaing dengan mereka? Kedua wakil pemimpin menyesal, kelompok masing-masing telah mengirim mereka ke sana. Mereka berpikir bahwa jika mereka bergandengan tangan itu akan cukup untuk membunuh Lin Feng. Siapa yang mengira bahwa Lin Feng akan memiliki sekutu yang kuat begitu banyak? Benar-benar kesalahan taktis. Kedua pria itu menghela nafas. Sekali lagi, kehidupan Lin Feng tidak ada lagi di tangan mereka. Sekali lagi, hidup mereka ada di tangan Lin Feng. Dan dia ingin melakukan serangan pamungkas. 525, subscribe Penatua. Haha, Lin Feng, tidak buruk. Kamu berhasil membunuh begitu banyak kaisar yang saleh. Kamu benar-benar layak menjadi pewaris aku. Haha, kata Blood Gadli Emperor Blood tertawa riang. Dia sangat puas. Namun, ketika dia mengatakan itu, wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit dan pemerintah dewa sangat ketakutan. Lin Feng adalah pewaris Sueran. Semua orang mengira Lin Feng adalah pewaris Xuan Yuan. Apa yang sedang terjadi?
Dua kaisar dewa yang sangat terkenal di benua dewa telah memilih Lin Feng sebagai ahli waris mereka. Banyak orang akan benar-benar terkejut jika mereka mendengar hal itu. Lin Feng, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka parah? Kata Yandi, berkedip dan mendarat di sebelah Lin Feng. Ketika dia melihat Lin Feng tidak terluka parah, dia lega. Namun, ketika dia melihat musuh, dia tampak muram. Strategi yang bagus. Kamu diam-diam menunggu untuk menyergap Lin Feng di sini. Sayangnya, rencana kamu gagal. Rencana kamu untuk menunggu Lin Feng bodoh, jika kamu melakukannya, mengapa kami juga tidak menunggu kamu? Kamu berpikir Lin Feng adalah kelinci, tetapi kami melihat kamu sebagai orang memanjat tanaman dan ketika Lin Feng tiba, kamu memanjatnya. Seperti yang diharapkan, kamu berhasil. Hehe, sayangnya, kami di sini, rencana kamu pasti gagal sekarang. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri. Tidak ada yang akan memaafkan kamu atas pelanggaran yang kamu lakukan di timur, kata Yan Di kepada Tian Fan dan yang lainnya. Tian Fan sangat khawatir, semuanya menunjuk ke bencana sekarang. Ayahnya telah mengirim dua penggarap dari lapisan Kaisar Gadli ke-6, tetapi sekarang mereka menghadapi dua penggarap dari puncak lapisan Kaisar-Kaisar yang ke-7. Kecuali Tian Di datang untuk menyelamatkan mereka, mereka akan hancur. Wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit dan pemerintah dewa melintas mundur 100 meter. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Sekarang, apakah kamu siap untuk mati? Kata Gadli Emperor Blood dengan santai, mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kinya memenuhi seluruh langit di atas kuil suci daerah supranatural. Kinya menakutkan, bahkan Lin Feng harus berhati-hati karena dia terluka. Dia tidak bisa membantu tetapi bersembunyi di belakang Tuan Zun Xie, yang melepaskan Ki murni untuk melindunginya. Para anggota kuil suci daerah supranatural sangat ketakutan. Mereka memiliki kesan Ki Kaisar yang ilahi dapat menghancurkan seluruh dunia. Mereka belum pernah melihat Ki yang begitu kuat. Itu adalah kiamat. Kedua wakil pemimpin juga putus asa. Pada tingkat seperti itu, lapisan kultivasi adalah raksasa, jadi bahkan jika mereka hanya satu lapisan kultivasi yang lebih lemah, itu adalah perbedaan besar. Dua kultivator dari lapisan Kaisar Gadli ke-7 seperti selusin pembudidaya lapisan Kaisar Gadli ke-5, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya akan menderita kekalahan telak. Kedua pria tua itu putus asa, dan melirik Tian Fan dan Bai Qi. Kedua lelaki tua itu bisa mati, tetapi bagaimana jika kedua tuan muda itu mati? Mereka tidak bisa membiarkan mereka mati. Jika Bai Qi dan Tian Fan meninggal, apa yang akan terjadi pada dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintahan dewa di masa depan? Berpikir tentang itu, kedua lelaki tua itu bertekad lagi, dan memandang darah Kaisar yang saleh. Kami tidak takut mati. Jika kita dikalahkan, kita bisa mati, tetapi Tuan Sue, tolong selamatkan nyawa tuan muda kita. Petik 2. Tuan Sue, tolong selamatkan nyawa tuan muda kami. Kita bisa mati, tetapi mereka tidak bisa. Kedua lelaki tua itu membungkuk tangan, mengemis. Mereka benar-benar berharap Gadli Emperor Blood akan menerimanya. Namun, Gadli Emperor Blood tidak peduli dan tersenyum menghina. Hidupkan mereka, hahaha, benar-benar lelucon. Kenapa aku harus menyisakan nyawa tuan mudamu? Baru saja, kamu tidak ingin menyayangkan hidup Lin Feng, tuan muda kami, kan? Tidak perlu menundukkan kepala. Kamu tidak peduli dengan Lin Feng, mengapa kami peduli dengan kehidupan tuan muda kamu? Ejek Gadli Emperor Blood. Kedua lelaki tua itu memucat. Tuan Sue, jika kamu tidak menerimanya maka, mulai wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit, mengepalkan tinjunya. Dia mencoba terdengar mengancam. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya ketika dia melihat lampu kilat di depannya dan jantungnya berkedut. Dia memiliki kesan dia akan runtuh. Kamu mengancamku, kata Gadli Emperor Blood, menatap datar pada wakil pemimpin. Dia sekarang hanya selusin meter di depan mereka. Dia mengulurkan tangannya, lelaki tua itu ingin melarikan diri, tetapi darah Kaisar yang saleh jauh lebih cepat dan lebih kuat darinya. Sebuah ledakan menyawakan udara. Kaisar yang saleh darah mencengkeram lelaki tua itu dan meninjunya dengan brutal. Pria tua itu jatuh ke tanah dan sebuah kawah selebar 100 meter muncul di sekitarnya. Darah Kaisar yang saleh melintas ke dalam kawah dan menendang wakil pemimpin dinasti Kaisar Langit. Dia hanya memiliki satu utas ki tersisa. Tuan, jangan membunuhnya. Aku ingin menyerahkannya kepada Little Huang, kata Lin Feng buru-buru. Huang Nu ingin membalas dendam padanya. Meskipun Tian Di adalah orang yang telah memainkan peran terbesar dalam kehancuran dinasti Huang besar, Huang Nu ingin membunuh semua orang yang telah berkontribusi, dengan satu atau lain cara. Kali ini, Lin Feng akan membawa musuh-musuh dinasti Huang besar kembali ke Huang Nu. Dia akan memutuskan apa yang ingin dia lakukan dengan mereka. Ketika Gadli Emperor Blood mendengar itu, dia mengerutkan kening, dia tidak ingin melepaskan tas tua itu. Tetapi karena dinasti Kaisar Langit adalah beberapa musuh bebuyutan dinasti Huang besar, ia menahan diri. Dia hanya mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria tua itu. Pria tua itu koma, Lin Feng meraihnya dan melemparkannya ke dunia rohnya. Dia akan menyerahkannya ke Huang Nu di Guts City. Setelah dia, Gadli Emperor Blood harus mengurus wakil pemimpin lainnya. Dia tanpa ampun.
Dia meraih lehernya, tersenyum geli. Tangannya ditutup dengan retakan. Leher pria tua itu patah. Kinya memudar, dan kemudian bubar. Banyak sampah. Godly Emperor Blood kecewa. Dia membuang lelaki tua yang telah menderita kekalahan telak dan instan, tidak puas. Yang lain semakin takut. Mereka semua mundur selangkah, termasuk Tian Fan dan Bai Qi. Darah Kaisar yang saleh kemudian memandang Tian Fan dan Bai Qi dan tersenyum jahat. Masa depan Tian Di, pemimpin masa depan pemerintahan dewa. Jika aku membunuhmu, apa yang akan terjadi pada dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintahan dewa? Haha, senyum Godly Emperor Blood bertambah lebar. Dia tidak khawatir. Dia tidak peduli dengan Tian Di. Lebih baik kamu lepaskan kami. Kalau tidak, ayah dan kakek aku tidak akan meninggalkan masalah ini. Kata Tian Fan. Dia panik, tetapi dia berusaha terlihat tenang. Ketika Godly Emperor Blood mendengar itu, dia tertawa dan kemudian meninju. Beberapa kaisar ilahi yang tersisa dihancurkan. Mereka yang tidak mati setidaknya terluka parah. Satu serangan, menunjukkan seberapa kuat darah kaisar yang saleh. Tian Fan dan Bai Qi heran dan memucat. Lin Feng telah membunuh hampir semua kaisar ilahi yang ada di sana sebelumnya, dan sekarang darah kaisar yang ilahi telah membunuh dua wakil pemimpin. Seluruh rencana mereka hancur, dan selain mereka, tidak ada yang dibiarkan hidup. Baiklah, kamu benar-benar ingin Lin Feng mati, tapi sekarang kamu tidak bisa membunuhnya lagi. Rencana kamu gagal dan kamu akan mati, kata Godly Emperor Blood, ekspresinya gelap dan tahu. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk membunuh kedua orang itu. Namun, Lin Feng memotong darah kaisar yang saleh dan berkata dengan tenang, Tuan, tolong biarkan mereka pergi. Darah kaisar yang saleh, Tian Fan, Bai Qi, dan semua orang tercengang. Lin Feng ingin menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih sudah subscribe Penatua.